Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 443. Sementara itu, para cantrik yang berada di sebelah-menyebelah regol menduga bahwa pintu regol tidak akan dibuka dengan cara yang wajar. Tidak dengan sepotong kayu yang besar dan panjang. Tetapi orang-orang berilmu tinggi akan memecahkan pintu regol dengan ilmu mereka. Terutama orang yang bersenjata kapak sangat besar itu. Nampaknya ia merasa mampu memecahkan pintu regol dengan sekali ayun. Tetapi semuanya itu sudah diperhitungkan. Para cantrik memang sudah mempersiapkan arena yang cukup luas di halaman depan. Kemudian di samping dan di antara bangunan-bangunan yang ada. Para cantrik akan memanfaatkan medan untuk menjebak lawan-lawan mereka. Sementara itu, para pengawal tanah perdikan Menoreh sejak di halaman depan akan berusaha menekan para pengikut orang-orang yang datang bergabung dengan Kiai Timbang Laras. Sementara para cantrik akan memilih lawan di antara para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras. Perbatang dan Pinuji serta beberapa orang cantrik yang telah berada di tempat itu akan memberikan isyarat di kelompok yang mana mereka berada. Mudah-mudahan mereka tidak berbaur, berkata Perbatang kepada Ki Seratwaja sebelum Perbatang beristirahat. Itulah yang aku cemaskan. Jatha Beri dan kawan-kawannya memang terlalu licik. Tetapi seandainya demikian, apa boleh buat? Para pengawal tanah perdikan akan dapat menyesuaikan diri. Jumlah mereka pun cukup banyak. Lebih banyak dari yang aku duga. Apalagi di antara mereka terdapat dua kelompok prajurit dari pasukan khusus, yang tidak diragukan lagi kemampuannya. Perbatang mengangguk-angguk. Namun dengan pandangan kosong ia pun berdesis. Kasihan saudara-saudaraku yang pernah berguru kepada Kiai Timbang Laras dengan sungguh-sungguh. Akhir dari laku yang mereka jalani ternyata sangat buruk. Mudah-mudahan besok mereka dapat dipisahkan dari orang-orang gila yang datang bersama mereka. Seandainya mereka berbaur, bukankah kalian dapat mengenali ilmu mereka? Seandainya mereka berbaur dan tanpa mengenakan ciri-ciri khusus, maka satu-satunya cara untuk mengenali mereka adalah pada tatanan gerak dan ilmu mereka. Perbatang mengangguk-angguk. Katanya, "Ya. Aku akan mengatakan kepada saudara-saudaraku di perguruan ini. Kami sendiri yang memang berasal dari perguruan Kiai Timbang Laras akan langsung dapat mengenali mereka. Ilmu kita sebenarnya bersumber dari perguruan yang sama. Karena itu, maka saudara-saudara kita dari perguruan Kakang Warangka tentu akan dapat mengenalinya pula dengan cepat. Demikian pula sebaliknya. Jika saja racun yang ditaburkan oleh Jatha Beri itu masih belum terlalu dalam merasuk ke dalam tulang sumsum saudara-saudara kita itu." Dengan nada dalam Ki Seratwaja berkata, "Bagaimanapun juga kita memang harus berhati-hati. Kita memang tidak tahu, apakah mereka masih merasa mempunyai ikatan dengan kita atau tidak." Perbatang menundukkan kepalanya. Satu pilihan yang sangat sulit. Meskipun demikian, Perbatang dan Ki Seratwaja memang memberikan beberapa pesan kepada para cantrik dan putut, agar mereka mencoba memisahkan tanggapan mereka terhadap para murid dari perguruan Kiai Timbang Laras dan para pendatang. Tetapi jika mereka sama berbahayanya, apa boleh buat, berkata Ki Seratwaja. Demikianlah, malam itu para cantrik, para pengawal tanah perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus dapat beristirahat tanpa terganggu. Yang bertugas pun dapat bergantian sesuai dengan ketentuan. Tidak ada tanda-tanda yang menarik perhatian mereka, karena agaknya orang-orang yang mengepung padepokan itu pun memerlukan waktu untuk beristirahat pula. Namun di dini hari, beberapa orang petugas khusus sudah mulai melakukan tugas mereka. Perapian mulai menyala dan air pun mulai dijerang. Baru kemudian, para cantrik, putut, pengawal tanah perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus itu pun terbangun. Mereka pun segera berbenah diri. Beberapa buah sumur yang ada di padepokan yang terhitung luas itu pun telah ditimba airnya. Bergantian mereka mandi atau sekedar mencuci muka. Yang tidak telaten menunggu pakiwan yang berisi 2 atau 3 orang, mereka langsung menyiram tubuh mereka di pelataran sumur. Tetapi mereka yang malas, hanya sekedar membasahi tangan mereka untuk mengusap wajah-wajah mereka saja. Seorang cantrik muda yang hanya mencuci mukanya saja berdesis. "Nanti, jika pertempuran sudah selesai, aku akan mandi keramas." "Kau kira perang tentu selesai hari ini?" Tapi ia tidak sempat menjawab. "Entahlah. Jika perang baru selesai esok, biarlah aku mandi esok. Atau bahkan mungkin aku harus mandi dengan darah."
Jangan berkata begitu, desis kawannya. Berdoalah. Doa kita akan didengarnya, meskipun keputusan akhir ada di tangannya pula. Cantrik muda itu tersenyum. Katanya. Ya, tentu kita akan berdoa. Kau kira aku akan membiarkan hidupku direnggut orang? Kawannya tidak menjawab. Tetapi kawannya yang sudah selesai mandi itu pun kemudian berpakaian sambil berkata. Akhirnya kita selesai berbareng meskipun kau tidak mandi. Kau tidak berhenti berbicara, sehingga aku tidak sempat beranjak dari pelataran sumur ini. Demikianlah, sejenak kemudian para cantrik, para pengawal dan para prajurit yang tidak mengenakan pakaian keprajuritannya pun sudah siap. Mereka sudah minum minuman hangat dan makan sekenyang-kenyangnya. Jika pertempuran berlangsung sehari penuh dan mereka tidak sempat makan lagi, tenaga mereka tidak boleh terkuras habis sebelum matahari merendah. Para cantrik yang bertugas berjaga-jaga pun melihat di kejauhan, orang-orang yang mengepung padepokan itu pun sudah bersiap pula. Para petugas di dapur pun telah lebih dahulu sibuk. Kemudian yang lain pun telah bersiap-siap pula. Di antara mereka telah mempersiapkan peralatan yang akan mereka pergunakan untuk memanjat dinding dan memasuki halaman padepokan. Ketika seorang putut yang tidak sabar mengusulkan agar pasukan yang ada di dalam padepokan itu justru yang keluar mendahului menyerang, maka Kiai Warangka pun berkata, kita akan menunggu. Jika mereka berhasil memasuki padepokan ini, kita pun sudah siap. Tetapi untuk memasuki padepokan ini, mereka sudah harus mengorbankan banyak orang, sehingga kekuatan mereka tentu sudah menyusut meskipun mungkin hanya sebagian kecil. Sementara itu, di dalam lingkungan padepokan ini kita dapat memanfaatkan medan yang sudah kita kenal dengan baik. Bukankah kita sudah mempersiapkan jebakan-jebakan bagi mereka? Nah, sebelum matahari terbenam, kita harus sudah dapat mengusir mereka keluar lagi dari padepokan ini. Kita tidak tahu, apakah di hari berikutnya mereka akan mengulangi serangannya atau tidak. Putut itu mengangguk-angguk. Tetapi darah mudanya serasa telah mendidih ketika ia melihat orang-orang yang mengepung padepokan itu dengan sikap yang yakin telah siap untuk menyerang, seakan-akan mereka telah memastikan diri akan menang. Menjelang fajar, segalanya sudah dipersiapkan. Orang-orang yang mengepung padepokan itu pun sudah siap pula, sementara para cantrik pun sudah siap berada di panggungan dengan busur dan anak panah. Sebagian dengan lembing-lembing pring cendani yang siap dilontarkan. Namun sebagian yang lain telah siap di tempat-tempat yang telah disediakan. Di seputar halaman depan padepokan. Halaman samping dan belakang. Di antara dinding-dinding bangunan, serta mempersiapkan jebakan-jebakan. Jika orang-orang yang menyerang padepokan itu memecahkan pintu regol, yang menurut perhitungan tidak akan terlalu sulit dilakukan oleh orang-orang berilmu tinggi, maka pasukan yang memasuki padepokan itu akan dengan cepat mengalir dan melebar ke seluruh lingkungan padepokan. Namun mereka akan menebar pula di tempat-tempat yang khusus, yang memang diharapkan untuk segera mereka datangi. Mereka diharapkan untuk memasuki longkangan-longkangan yang berpintu rahasia. Jika sekelompok di antara para penyerang itu memasuki longkangan yang telah dipersiapkan, maka pintu di ujung longkangan itu akan ditutup, sehingga kesannya memang bukan sekedar pintu tertutup. Tetapi longkangan itu seakan-akan tidak pernah ada, sehingga para penyerang itu akan mengalir ke longkangan yang lain. Dengan jenis pintu yang sama, maka longkangan itu pun dapat tertutup pula, sementara longkangan yang lain lagi akan terbuka. Sementara itu, para cantrik, putut dan pengawal tanah perdikan telah siap di setiap longkangan untuk menyambut mereka. Sedangkan para prajurit dari pasukan khusus, dengan sebagian pengawal dan cantrik serta putut, akan menunggu di tempat-tempat terbuka di dalam lingkungan padepokan itu. Para prajurit dari pasukan khusus yang terlatih dengan baik untuk menghadapi lawan siapapun juga itu, akan langsung menyongsong para penyerang yang memasuki pintu gerbang. Beberapa orang cantrik yang ditugaskan berada di antara mereka, di antaranya adalah para cantrik yang melarikan diri dari padepokan Kiai Timbang Laras, yang telah disamarkan. Mereka akan memberikan petunjuk, yang manakah di antara para penyerang itu murid dari padepokan Kiai Timbang Laras, dan yang mana yang bukan. Namun dalam keadaan yang paling gawat, maka pengamatan itu tentu tidak akan terlalu cermat. Sejenak kemudian, para cantrik yang berada di atas panggungan telah memberikan isyarat bahwa lawan mereka telah mulai bergerak. Kiai Warangka, Ki Seratwaja dan Gelagah Putih telah naik ke panggungan pula. Sementara Ki Jayaraga, Ki Resa serta Perbatang dan Pinuji berada di halaman depan padepokan.
Beberapa orang berkuda yang kemarin telah mendekati pintu gerbang, telah mendahului pasukan yang mulai bergerak itu. Seperti kemarin, beberapa orang itu telah mendekati pintu gerbang. Kiai Timbang Laras yang berada di antara mereka pun telah berteriak. "Kakang Warangka! Aku datang untuk menghancurkan padepokan ini, jika Kakang tidak segera pergi meninggalkannya. Pasukan kami cukup kuat untuk menumpas seisi padepokan ini dalam waktu singkat. Sebelum matahari sampai di puncak langit, maka pekerjaan kami tentu sudah selesai. Selebihnya tinggal menyingkirkan tubuh yang terbaring membeku yang berserakan di mana-mana. Lakukanlah, Timbang Laras. Tetapi seperti sudah aku katakan kemarin, bahwa persoalan yang sebenarnya adalah persoalan antara aku dan kau, adik seperguruanku. Karena itu, maka biarlah orang lain tidak mencampurinya." "Kau masih saja merajuk Kiai Warangka," teriak Ki Jathabri. "Kau lihat kami sudah ada di sini. Kami akan ikut memasuki padepokan, menghancurkan semua yang melawan kehadiran kami. Kami masih memberi kesempatan hidup bagi mereka yang menyerah," teriak Kiai Timbang Laras pula. Tetapi Ki Jathabri dengan cepat menyambung. "Tetapi mereka akan menjadi budak-budak kami sepanjang hidup mereka." Kiai Warangka pun menjawab dengan tenang meskipun suaranya cukup lantang. "Ki Jathabri, maaf bahwa aku dan para cantrik tidak akan sempat melayani kalian karena kesibukan kami untuk melayani adik seperguruanku itu. Biarlah aku serahkan kepada orang lain yang sudah siap melayani kedatangan kalian, sehingga barangkali pekerjaan kalian tidak akan selesai sebelum tengah hari. Atau bahkan sampai senja sekalipun. Tetapi jika kalian merasa jemu dengan pekerjaan kalian yang tidak terselesaikan itu, kalian akan dapat meninggalkan padepokan ini melalui pintu gerbang, yang aku yakin akan kalian pecahkan itu." "Setan kau! Apa yang akan kau lakukan?" teriak Ki Jathabri. "Aku hanya ingin memberi kepuasan. Jika karena kesibukan kami tidak dapat menghiraukan kedatangan kalian, maka kalian tentu akan sangat kecewa. Karena itu, biarlah orang lain yang melakukannya." "Kakang, apakah Kakang akan berbuat licik?" teriak Kiai Timbang Laras. "Tidak. Aku akan menyambutmu dengan baik, Timbang Laras. Aku hanya ingin memperingatkan bahwa orang lain sebaiknya tidak ikut campur dalam persoalan di antara kita. Itu saja." Kiai Timbang Laras pun menggeram. Katanya, "Jika kau berbuat licik Kakang, maka akibatnya akan sangat buruk bagi padepokan ini. Apakah kita akan mempersoalkan pengertian licik sehari penuh, sehingga rencanamu akan tertunda sampai esok?" Kiai Timbang Laras menggeretakkan giginya. Dengan lantang ia pun berteriak. "Bersiaplah. Kita akan segera mulai." Namun Kiai Warangka justru tertawa sambil menjawab. "Aku sudah siap sejak sepekan yang lalu." Dua orang di antara orang-orang berkuda itu pun segera memacu kudanya kembali ke pasukan induknya. Sementara itu, orang yang berkepala botak dan membawa kapak yang besar itu segera mendekati pintu gerbang. Dalam pada itu, Kiai Warangka pun kemudian menyadari bahwa perang telah dimulai. Ketika kedua orang berkuda itu sampai di induk pasukannya, maka sejenak kemudian telah terdengar lengking panah sendaren yang lepas ke udara. Bukan orang-orang yang datang menyerang itu sajalah yang mengerti bahwa suara panah sendaren itu berarti perintah untuk mulai menyerang. Tetapi orang-orang yang berada di dalam lingkungan padepokan itu pun mengerti pula. Karena itu, orang-orang yang ada di dalam padepokan itu pun segera bersiap sebaik-baiknya. Dalam pada itu, orang-orang yang mengepung padepokan itu pun segera berlari-lari mendekat. Jumlah mereka memang cukup banyak, karena mereka terdiri dari beberapa perguruan dan kelompok-kelompok yang mempunyai jumlah pengikut yang besar pula. Dengan demikian, maka serangan atas padepokan itu datang dari beberapa penjuru. Namun para pemimpin mereka agaknya memang memusatkan kekuatan terbesar pada sisi depan dari padepokan itu. Dengan isyarat yang terdengar itu, Kiai Warangka pun telah menjatuhkan perintah pula kepada para cantrik yang ada di panggungan untuk melepaskan senjata mereka. Namun orang yang bersenjata kapak yang besar itu sudah sampai di pintu gerbang. Seorang yang lain telah melindunginya dari serangan anak panah dari para cantrik dari atas panggungan. Tetapi justru karena orang berkepala botak dan bersenjata kapak itu melekat pada pintu gerbang yang di atasnya beratap, maka agak sulit untuk langsung membidiknya. Sementara itu, orang berkapak itu segera mengayunkan kapaknya. Ternyata kekuatan orang itu memang luar biasa. Ketika kapaknya mengenai pintu gerbang padepokan, maka seakan-akan seluruh padepokan itu bergetar.
Tetapi Kiai Warangka memang tidak terlalu menekankan kepada penyelamatan pintu gerbang itu, justru karena para cantrik telah bersiap untuk bertempur di dalam padepokan. Kiai Warangka pun memperhitungkan bahwa orang-orang yang menyerang padepokan itu tidak akan berusaha untuk menimbulkan kerusakan, apalagi membakar bangunan-bangunan yang ada, justru karena mereka menginginkan untuk menjadikan padepokan itu landasan dari gerak mereka selanjutnya. Demikianlah. Setiap ayunan kapak orang yang berkepala botak itu, dinding padepokan itu telah terguncang, sementara padepokan itu sendiri bagaikan bergetar. Luar biasa, geram Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih itu pun segera berdiri menuruni tangga panggungan itu. "Kau akan kemana, Ngger?" bertanya Kiai Warangka. Gelagah Putih yang sudah berada di tengah-tengah tangga panggungan itu berhenti sambil menjawab. Orang berkapak itu sangat menarik. Kiai Warangka menarik nafas panjang. Ia menyadari bahwa agaknya Gelagah Putih akan mempersiapkan diri untuk menghadapi orang yang memiliki tenaga sangat besar itu. Dalam pada itu, Kiai Warangka pun kemudian berkata kepada Ki Seratwaja, "Kau sajalah yang memimpin perlawanan dari panggungan ini. Aku akan turun. Jika Kakangmu Timbang Laras memasuki padepokan ini, biarlah aku yang menyongsongnya." "Biar aku sajalah, Kakang," sahut Ki Seratwaja. "Sudah lama aku berpisah dengan Kakang Timbang Laras. Aku ingin mencoba, apakah Kakang Timbang Laras sudah mendapat kemajuan?" Kiai Warangka tersenyum. Katanya, "Akulah yang ditantangnya. Biarlah aku melayaninya." Ki Seratwaja tidak dapat mencegahnya. Ketika Kiai Warangka kemudian turun dari panggungan, maka Ki Seratwaja pun segera mengamati orang-orang yang datang menyerang itu, tanpa menghiraukan lagi orang berkepala botak yang berusaha memecahkan pintu regol. Demikian orang-orang yang menyerang itu memasuki jarak jangkau serangan anak panah, maka Ki Seratwaja segera memerintahkan untuk melepaskan anak panah sebanyak dapat mereka lontarkan. Anak panah itu memang menghambat gerak maju orang-orang yang datang menyerang itu. Namun sambil berteriak-teriak mereka mengacu-acukan senjata mereka. Sebagian mereka membawa perisai untuk melindungi diri. Tetapi yang lain mampu menepis serangan anak panah itu dengan senjata mereka. Namun di samping itu, beberapa orang telah jatuh pula. Mereka bahkan telah terinjak-injak oleh kawan-kawannya yang berlari-lari mendekati dinding padepokan. Beberapa orang di antara mereka membawa tangga-tangga bambu. Yang lain membawa tali dan jangkar. Sementara itu, orang berkapak itu masih berusaha untuk memecahkan pintu gerbang yang terbuat dari kayu. Ketika orang-orang yang berlari-lari mendekati dinding itu menjadi semakin dekat, maka para cantrik yang berada di panggungan telah melemparkan lembing-lembing yang dibuat dari pring cendani berbedor besi yang tajam, sehingga memerlukan tenaga yang lebih besar untuk menepisnya. Sementara itu, anak panah masih saja meluncur seperti hujan. Dalam pada itu, bukan hanya di sisi depan sajalah para penyerang berusaha untuk meloncati dinding dengan tangga dan tali. Tapi mereka yang menyerang lewat samping pun telah melakukannya pula. Tetapi ternyata tidak terlalu mudah bagi mereka untuk melakukannya. Para cantrik yang berada di panggungan di belakang dinding padepokan itu telah mendorong ujung-ujung tangga itu sehingga tangga-tangga itu roboh. Tetapi para penyerang itu berusaha terus. Dilindungi oleh anak panah yang meluncur seperti hujan untuk mengimbangi serangan anak-anak panah yang datang dari balik dinding. Namun kedudukan para cantrik yang berada di balik dinding itu lebih menguntungkan. Mereka berada di tempat yang lebih tinggi. Sebagian tubuh mereka terlindung oleh dinding itu sendiri. Dalam pada itu, orang berkepala botak yang berusaha memecah pintu itu ternyata tidak lagi bekerja sendiri. Beberapa orang pengikutnya yang juga bersenjata kapak telah membantunya berusaha memecahkan pintu gerbang itu. Ternyata memecahkan pintu gerbang yang kokoh itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang berkepala botak itu. Meskipun demikian, perlahan-lahan pintu gerbang itu pun menjadi retak dan kemudian mulai pecah. Sementara itu, matahari sudah menjadi semakin tinggi. Tetapi masih belum sampai ke tengah hari. Demikian mereka melihat pintu gerbang itu mulai pecah, orang-orang menyerang padepokan itu bersorak semakin gemuruh. Mereka berteriak-teriak dengan keras dengan mengucapkan kata-kata kasar. Menurut pendapat mereka, pecahnya pintu gerbang akan sama artinya dengan pecahnya pertahanan para cantrik dari padepokan Kiai Warangka itu. Namun sebelum pintu gerbang itu benar-benar pecah, Ki Seratwaja berteriak bukan saja dengan kemampuan wadaknya, namun dengan dorongan ilmunya, sehingga suaranya bagaikan menggetarkan udara di atas padepokan itu dan sekitarnya.
Kakang Timbang Laras. Jika pintu itu pecah, dan kau memasuki padepokan itu, maka seperti yang dikatakan oleh Kakang Warangka, bahwa orang-orang lain tidak akan dapat mencampuri persoalan antara kau dan Kakang Warangka. Jantung Kiai Timbang Laras menjadi berdebar-debar mendengar suara Ki Seratwaja yang mengatasi gemuruhnya sorak-sorai pasukan yang menyerang padepokan itu. Namun Kiai Timbang Laras itu pun menjawab dengan landasan ilmu yang sama. Sudah aku katakan Seratwaja, kau tidak usah ikut campur. Atau kau sekedar ingin memamerkan ilmumu yang sudah berkembang demikian jauh? Aku hanya ingin memperingatkanmu Kakang. Juga orang-orang yang datang bersamamu. Jika mereka ingin masuk, biarlah mereka dipersilakan masuk. Tetapi mereka tidak akan disambut oleh Kakang Warangka, karena Kakang Warangka tidak ingin berurusan dengan mereka. Tentu Jairaga yang gila itu. Biarlah aku akan menghancurkannya. Ia sudah banyak merusak lingkunganku, teriak Ki Jathabri. Tetapi Ki Seratwaja tertawa. Suara tertawanya seakan-akan melingkar-lingkar menghentak-hentak di setiap dada. Katanya. Antara lain adalah Ki Jairaga. Tetapi Ki Jairaga sudah menyiapkan sambutan yang meriah bagi kalian. Setan kau, Seratwaja. Jangan terlalu bangga dengan ilmumu itu, teriak Timbang Laras. Tidak, Kakang. Sekali lagi aku katakan, aku hanya ingin memperingatkanmu. Cukup. Aku tidak memerlukan nasihatmu. Ki Seratwaja tidak sempat menjawab. Orang-orang yang menyerang padepokan itu bersorak meledak bagaikan meruntuhkan langit. Pintu gerbang itu benar-benar telah pecah. Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang yang berjejal di depan pintu gerbang itu pun segera mengalir memasuki padepokan. Sementara itu dari sisi-sisi yang lain mereka sama sekali tidak berhasil memasuki padepokan dengan meloncat dinding. Dengan demikian maka seperti yang diperhitungkan sebelumnya, orang-orang yang memasuki padepokan itu tentu akan segera mengalir ke lingkungan yang sudah dipersiapkan. Sementara itu, para prajurit dari pasukan khusus yang tidak mengenakan pakaian keprajuritan, serta para pengawal tanah perdikan menoreh pun telah bersiap sepenuhnya. Namun di sisi lain, sengaja pertahanan diperlemah, sehingga pertahanan itu akan segera terbuka. Para penyerang itu pun akan segera digiring ke jebakan-jebakan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Demikianlah, segera terjadi pertempuran yang sengit. Kiai Timbang Laras dan para pemimpin dari pasukan penyerang itu terkejut. Mereka tidak mengira bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan yang sangat kuat. Demikian kedua pasukan itu berbenturan, maka segera terasa betapa para prajurit dari pasukan khusus itu membelah pasukan penyerang dengan tajamnya. Demikian benturan terjadi, para penyerang itu merasa telah membentur pertahanan yang sangat kuat. Bahkan dalam waktu sekejap, korban pun mulai jatuh. Tetapi di tempat lain, para penyerang itu bersorak dengan riuhnya. Mereka berhasil memecahkan pertahanan para cantrik padepokan itu. Demikian mereka menyibak, maka para penyerang itu pun segera menusuk langsung memasuki longkangan-longkangan di padepokan itu. Namun demikian mereka mulai masuk, mereka segera merasa betapa medan menjadi sangat rumit. Tiba-tiba saja pintu-pintu bangunan di sebelah-menyebelah longkangan itu pun terbuka. Anak panah dengan derasnya meluncur dari setiap pintu. Namun demikian perhatian mereka tertuju ke pintu-pintu itu, mereka telah dijepit dari arah yang berlawanan. Para penyerang itu baru menyadari bahwa mereka telah terjebak. Karena itu, mereka pun segera menghentakkan kekuatan dan kemampuan mereka untuk melepaskan diri dari jebakan yang mendebarkan itu. Tetapi medan itu pun terasa bagaikan padang yang panasnya seperti neraka. Dalam longkangan yang tidak terlalu luas, mereka mendapat serangan dari segala jurusan. Tetapi para penyerang itu mengira bahwa keadaan itu tidak akan bertahan terlalu lama. Mereka mempunyai banyak kawan yang memasuki padepokan itu, sehingga dalam waktu singkat padepokan itu tentu sudah akan dapat dihancurkan. Sebentar lagi, kami akan menginjak kepala kalian, teriak salah seorang pemimpin kelompok dari orang-orang yang terjebak itu. Lalu katanya pula, seisi padepokan ini sudah kami kuasai. Tidak ada yang menjawab. Namun keadaan orang-orang yang terjebak di longkangan itu menjadi semakin sulit, sementara di ujung longkangan pintu telah tertutup, sehingga longkangan itu tidak akan segera dapat diketahui adanya. Jika ada kelompok-kelompok yang mengalir, maka mereka akan segera terjebak di longkangan-longkangan yang lain. Sementara itu di halaman, pertempuran telah menjadi semakin seru. Para prajurit dari pasukan khusus telah mendapat petunjuk, ciri-ciri para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras.
Namun memang sulit untuk memilahkan mereka, karena mereka telah berbaur dengan para pengikut Ki Jathabri, Ki Nagadagrama dan yang lain-lain. Demikian pula para pengawal Tanah Perdikan. Mereka ternyata sulit sekali untuk memilih lawan. Sehingga karena itu, maka mereka melawan siapapun yang telah menyerang mereka. Tetapi Kiai Timbang Laras memang benar-benar terkejut melihat perlawanan di dalam padepokan yang luas itu. Demikian banyak orang yang berada di dalam padepokan. Jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Namun Kiai Timbang Laras pun segera mengetahui bahwa yang berada di dalam padepokan itu bukan saja para cantrik dan putut. Tetapi mereka tentu datang dari luar padepokan. Sahabat-sahabat Ki Jathabri pun mulai mengumpat-umpat. Mereka telah mendapat keterangan yang berbeda dari kenyataan yang mereka hadapi. Ternyata jumlah lawan lebih banyak dari yang mereka gambarkan sebelumnya. Tetapi mereka sudah berada di benturan kekuatan itu, sehingga mereka tidak dapat berbuat lain kecuali bertempur habis-habisan. Jika mereka ragu-ragu atau bahkan gelisah, maka mereka tentu akan segera digilas oleh lawan mereka, yang jumlahnya agaknya lebih banyak dari jumlah mereka. Tetapi kawan-kawan Ki Jathabri itu merasa bahwa para pengikutnya mempunyai pengalaman yang lebih luas dari sekedar para cantrik yang terbiasa berada di padepokan saja. Meskipun para cantrik juga mendapat latihan olah kanuragan di samping pengetahuan-pengetahuan yang lain, tetapi para cantrik tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi para pengikut mereka, meskipun jumlah para cantrik lebih banyak. Kiai Timbang Laras, Ki Jathabri dan kawan-kawannya tidak tahu bahwa yang ada di padepokan itu adalah dua kelompok prajurit dari pasukan khusus dan para pengawal Tanah Perdikan, yang berkepentingan dengan gerakan Ki Jathabri untuk membuat landasan kekuatan di padepokan Kiai Warangka itu. Dalam pada itu, para pemimpin dari pasukan yang menyerang itu pun tidak sekedar menonton para pengikutnya bertempur. Tetapi mereka pun telah melibatkan diri pula. Apalagi ketika mereka melihat kelompok-kelompok orang yang memiliki kemampuan bertempur yang tinggi. Orang berkapak dan berkepala botak itu melihat sekelompok orang yang memiliki kemampuan yang membuatnya gelisah. Para pengikutnya yang dianggapnya berpengalaman sangat luas itu, ternyata telah mengalami kesulitan menghadapi mereka. Karena itu, maka orang itu pun langsung memasuki arena dengan kapaknya yang besar itu. Tetapi Gelagah Putih yang selalu mengamatinya telah datang menyongsongnya. Orang berkapak itu termangu-mangu melihat anak muda itu. Karena itu, ia pun segera bertanya. "Heh, anak muda. Apa maksudmu menyongsong aku?" "Kita berada di medan perang, Kisanak," jawab Gelagah Putih. "Kau akan melawan aku?" bertanya orang berkapak itu. Pertanyaan yang aneh. "Bersiaplah, kita akan bertempur," berkata Gelagah Putih. Tetapi orang berkapak itu masih merasa heran. Tetapi kemudian ia menjadi marah dan menggeram. "Apakah kau sedang membunuh diri? Kita tidak mempunyai banyak waktu untuk berbincang. Baiklah. Aku akan segera membelah kepalamu." Gelagah Putih pun segera bergeser mendekat. Di tangannya sudah tergenggam pedang panjangnya, sementara kapak yang besar di tangan orang berkepala botak itu sudah mulai terayun-ayun. Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi gentar melihat kapak yang besar itu. Kapak yang telah memecahkan pintu gerbang. Namun ternyata tidak dengan sekali ayun, dan bahkan kemudian dibantu oleh beberapa orang kawan-kawannya yang juga bersenjata kapak. Sejenak kemudian kedua orang itu sudah terlibat dalam pertempuran, di antara para pengikut orang-orang berkapak itu dengan para pengawal Tanah Perdikan menoreh dan para prajurit dari pasukan khusus. Pertempuran yang semakin lama menjadi semakin garang. Ketika tubuh mereka telah menjadi basah oleh keringat, darah mereka pun menjadi semakin panas. Tenaga dan kemampuan pun menjadi semakin terungkap. Kapak orang yang berkepala botak itu terayun-ayun mengerikan. Tenaganya yang besar membuatnya sama semakin tidak terasa berat untuk memutar kapaknya dengan satu tangannya. Namun Gelagah Putih dengan tangkas menghadapinya. Kakinya berloncatan dengan cepat, sementara pedangnya pun berputar semakin cepat pula melindungi tubuhnya. Tetapi sekali-sekali pedang itu pun menebas mendatar atau terjulur lurus menusuk ke arah jantung. Tetapi tidak mudah menggapai tubuh orang berkepala botak itu. Ia pun mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Meskipun tubuhnya agak gemuk, tetapi ternyata ia pun bertempur dengan tangkas pula. Sementara Gelagah Putih bertempur melawan orang berkapak, pertempuran pun menjalar semakin jauh. Ki Nagadagrama memang terkejut ketika tiba-tiba saja ia bertemu dengan Ki Jayaraga. Dengan nada tinggi ia berteriak.
Hei, jadi biangnya bajak laut ini ada di sini juga? Apakah Jatha Andapan tidak mengatakan kepadamu? Bertanya Ki Jayaraga. Ia memang sudah mengatakan kepadaku. Tetapi demikian aku bertemu langsung dengan biangnya bajak laut ini, aku memang menjadi berdebar-debar. Kenapa kau tidak lari saja? Bertanya Ki Jayaraga. Ki Nagadagrama tertawa berkepanjangan. Katanya, kau masih saja suka bergurau. Tetapi sekarang kita mempunyai cara lain untuk bergurau. Aku mengerti, jawab Ki Jayaraga. Marilah. Kita akan bermain. Aku memang sudah menunggumu. Aku berniat untuk memisahkanmu dari Kiai Timbang Laras. Biarlah Kiai Timbang Laras menyelesaikan persoalannya dengan kakak seperguruannya. Ki Nagadagrama mengerutkan dahinya. Katanya, jadi kau dan Warangka sudah merencanakan jebakan yang licik ini? Ki Jayaragalah yang tertawa. Katanya, kau juga masih saja senang berkelakar. Tetapi istilahmu menarik sekali. Kau sebut sebuah jebakan. Padahal kau dan kawan-kawanmu lah yang memaksa untuk masuk ke padepokan ini. Bahkan dengan memecahkan pintu. Ki Nagadagrama itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita memang dapat menyebut menurut sudut pandang kita masing-masing. Setelah rambut kita putih dan kulit kita berkerut, kita akan menakar kemampuan kita masing-masing. Aku tahu bahwa ilmumu tentu sudah jauh meningkat, tetapi jangan mengira bahwa ilmuku mandek di tengah jalan. Tentu tidak. Orang-orang seperti kau tentu selalu berusaha untuk menambah ilmu, sahut Ki Jayaraga. Namun tiba-tiba Ki Jayaraga itu bertanya. Dagrama, apa sebenarnya alasanmu dan kawan-kawanmu ingin menguasai padepokan ini? Tidak ada apa-apa, jawab Ki Nagadagrama. Kami datang bersama Kiai Timbang Laras. Nah, Kiai Timbang Laraslah yang berkepentingan dengan kakak seperguruannya. Jangan berbohong. Kita sudah sama-sama berambut putih. Ki Nagadagrama tertawa lagi. Katanya, aku sudah tahu bahwa kau memandang jauh ke depan. Baiklah. Aku akan berterus terang. Kami memang ingin memiliki landasan yang kokoh di daerah selatan ini. Kami sudah mengira bahwa Pati akan kalah. Mataram akan menguasai Pati. Tetapi kami tidak akan membiarkan Mataram dengan kokohnya mencengkeram Pati. Pati harus bangkit. Karena itu, kami akan menarik perhatian Mataram ke arah ini, sehingga Pati mempunyai kesempatan menyusun tenaga. Jangan mengigau, desis Ki Jayaraga. Kenapa kau tidak berkata sebenarnya? Kenapa kau bahkan menyangkut paukan kedudukan Pati di hadapan Mataram? Kau tidak percaya? Bertanya Ki Nagadagrama. Aku tidak percaya. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya tanpa menyangkut paukan nama Pati, atau tegasnya tanpa menimpakan tanggung jawab dari tingkah lakumu kepada Pati. Ki Nagadagrama mengerutkan dahinya. Namun demikian katanya. Baiklah. Aku akan berkata sebenarnya. Katakan. Bukankah kau tidak akan dirugikan? Atau bahkan jika persoalannya menarik, aku akan dapat bergabung bersama kalian. Setan tua! Ki Nagadagrama itu tertawa pula berkepanjangan. Dengarlah. Kau tidak usah membujukku seperti membujuk anak-anak. Ki Nagadagrama itu berhenti sejenak. Lalu katanya. Kami ingin menguasai daerah ini sampai ke tanah perdikan menoreh. Kami akan menjadikan daerah ini sampai ke batas Kali Praga di sisi timur, dan ke barat seluruh daerah Jabarankah, melintasi Kali Bagawanta, Kali Jali dan bahkan Kali Lukula hingga tanpa batas, menjadi daerah perburuan kami. Namun lambat laun jika kaki kami sudah tertanam dan mengakar sampai ke perut bumi, maka kami bukan lagi sekedar mencari daerah perburuan. Tetapi kami akan menanamkan kekuasaan kami di daerah ini, yang bagi Mataram akan menjadi jauh lebih berbahaya dari Pati. Ki Jayaragalah yang kemudian tertawa. Katanya, kenapa kau terpengaruh juga oleh pikiran yang kekanak-kanakan seperti itu? Kau anggap apa Panembahan Senapati di Mataram dan Kanjeng Adipati Pragola di Pati? Kau kira kau dapat menyusun kekuatan melampaui Pati? Nagadagrama, kau tidak membuat perhitungan yang matang untuk menghadapi Mataram. Kau harus tahu apa yang telah terjadi di Prambanan. Kemudian di Pati, yang baru saja selesai. Apa pula yang kau andalkan? Bahwa suatu saat kau akan lebih berbahaya dari Kanjeng Adipati Pragola di Pati? Jangan merendahkan aku dan kawan-kawanku, kau dan barangkali murid-muridmu memang hanya terbiasa merampok atau merompak di laut.
Kalian tidak pernah mengadakan gerakan yang lebih mendasar di satu lingkungan tertentu. Baiklah, Nagadagrama. Bersiaplah selagi kau sempat. Di padepokan ini ada Gelagah Putih, anak muda yang baru pulang dari medan pertempuran di Pati, yang ilmunya sulit diimbangi. Di padepokan ini ada Ki Seratwaja, adik seperguruan Kiai Timbang Laras sendiri, yang tentu juga akan memisahkan saudara-saudara seperguruannya dengan orang lain. Di padepokan ini ada juga Ki Resa. Heh, bukankah Kiai Timbang Laras dan Jathabri sedang mengejar-ngejar Ki Resa? Ia tentu dengan senang hati akan menemui Jathabri. Ternyata Kiai Warangka juga licik seperti adik seperguruannya. Heh, bukankah kau sependapat jika disebut Timbang Laras itu licik? Aku sependapat. Tetapi kenapa kau termasuk salah satu alat bagi kelicikannya? Ki Nagadagrama tertawa lagi. Katanya, siapakah yang diperalat? Kami atau Timbang Laras? Dengar. Timbang Laras sekarang sedang tergila-gila kepada seorang perempuan yang diaku sebagai adik Jathabri. Jathabri memang pintar. Dengan jerat perempuan itu, Timbang Laras benar-benar menjadi seperti seekor kerbau yang dicocok hidung. Nah, kami ikut pula naik ke punggung kerbau yang berlari-lari di bawah kendali Jathabri itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, jadi dengan cara itu Jathabri berhasil memegang kendali di padepokan Kiai Timbang Laras? Ki Nagadagrama tertawa semakin keras. Katanya, aku percaya bahwa Timbang Laras memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi kelemahan jiwaninya telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan, karena ia harus bertempur melawan saudara seperguruannya. Terima kasih atas keteranganmu, Nagadagrama. Sekarang, apakah kita akan bertempur, atau kau akan melarikan diri saja? Sudahlah. Jangan bergurau terus. Sebentar lagi salah seorang dari kita akan mati. Kau atau aku? Aku memilih kau sajalah yang mati, sahut Ki Jayaraga. Ki Nagadagrama mengumpat tetapi ia masih saja tertawa. Demikianlah, sejenak kemudian kedua orang tua itu pun telah bersiap. Ki Jayaraga dan Ki Nagadagrama adalah orang-orang tua yang berilmu tinggi. Ilmu mereka benar-benar sudah matang, sehingga pertempuran antara keduanya adalah pertempuran antara ilmu yang jarang ada duanya. Dalam pada itu, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan tertegun ketika ia bertemu dengan Ki Seratwaja yang juga masih terhitung muda dibanding dengan orang itu. Namun orang itu langsung mengenalinya. Dengan lantang ia pun telah menyapanya. Seratwaja. Kenapa kau tidak memihak Timbang Laras? Kenapa kau memihak Warangka? Bukankah kedua-duanya adalah saudara seperguruanmu? Dengan tenang Ki Seratwaja menjawab. Kakang Timbang Laras telah mempunyai banyak kawan. Karena itu, biarlah aku membantu memilahkan orang-orang yang berdatangan ini, sehingga persoalannya akan dikembalikan kepada persoalan yang sewajarnya. Persoalan antara Kakang Warangka dan Kakang Timbang Laras. Maksudmu, bertanya Ki Jelantir. Kalau kau ingin ikut campur, maka kau akan berhadapan dengan aku. Bukankah Kakang Warangka telah mengatakan bahwa ia tidak mau dicampuri orang lain? Ia ingin menyelesaikan persoalan antara saudara seperguruan ini tanpa campur tangan siapapun juga. Kau kira kau akan dapat mencegah aku? Bertanya Ki Jelantir. Kenapa tidak? Aku sudah siap untuk mengusir siapapun yang mau mencampuri persoalan kedua orang saudara seperguruanku itu. Menyingkirlah sebelum kau mati. Sudah sama-sama berambut putih. Ki Seratwaja tertawa pendek. Katanya, jangan mengancam begitu. Tidak ada gunanya. Kita sudah sama-sama dewasa, dan memang sudah siap untuk memasuki medan. Ki Jelantir menggertakkan giginya. Dengan geram ia berkata, kau memang demit yang licik. Baiklah. Kiai Warangka tidak akan dapat menyalahkan aku jika aku membunuhmu. Kakang tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Ia juga tidak akan menyalahkan aku jika aku membunuhmu. Ki Jelantir tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah meloncat sambil berteriak. Kaulah yang pertama-tama akan mati. Ki Seratwaja tidak menjawab. Tetapi ia pun segera meloncat menghindari serangan itu. Bahkan tiba-tiba saja tubuhnya berputar. Dengan cepat Ki Seratwaja telah membalas menyerang. Dengan demikian maka kedua orang itu segera terlihat dalam pertempuran yang sengit. Ki Seratwaja yang masih terhitung muda dibandingkan dengan lawannya itu justru telah menyerang dengan garangnya. Sementara itu Ki Jelantir berusaha untuk menghindar.
Tetapi dalam setiap kesempatan, Ki Jelantir itu pun tidak melepaskannya. Dengan demikian, pertempuran di antara kedua orang berilmu tinggi itu menjadi semakin sengit. Keduanya saling menyerang dan saling bertahan. Benturan-benturan pun segera terjadi. Namun keduanya memang memiliki kekuatan dan kemampuan yang tinggi. Dalam pada itu, pertempuran di halaman padepokan itu pun semakin menjalar kemana-mana. Tetapi tidak seperti mimpi-mimpi para pemimpin gerombolan yang datang bersama Kiai Timbang Laras, ternyata pertahanan di padepokan itu demikian kuatnya, sehingga sulit bagi mereka untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Jika semula mereka mengira bahwa demikian pintu gerbang dipecahkan maka seisi padepokan akan segera dimusnahkan, ternyata sama sekali tidak terjadi. Bahkan mereka seakan-akan merasa terhimpit oleh kekuatan yang besar, yang tersebar di seluruh padepokan. Beberapa orang sudah terjebak di dalam longkangan-longkangan, sedangkan yang lain menjadi kebingungan karena keadaan medan yang kusut. Namun di tempat-tempat terbuka, mereka mendapat perlawanan yang sangat kuat. Apalagi mereka yang kebetulan berhadapan dengan para prajurit dari pasukan khusus yang ada di padepokan itu pula. Sementara itu, para pengawal tanah perdikan menoreh yang berpengalaman luas pun dengan keras telah menekan gerombolan-gerombolan yang menyerang padepokan itu. Ki Jathabri yang marah itu pun bertempur dengan garangnya. Dengan ilmunya yang tinggi, ia menyapu menyibak kelompok-kelompok yang mencoba menahannya. 1-2 orang terlempar jatuh, menyeringai menahan sakit. Bahkan ada di antara mereka yang tulang-tulangnya serasa patah, sehingga tidak mampu lagi untuk bangkit sendiri. Namun tiba-tiba saja Ki Jathabri itu terkejut ketika ia mendengar seseorang memanggilnya. Ki Jathabri, kau mengamuk seperti seekor harimau yang terluka. Sayang, kau hanya dapat menakut-nakuti anak-anak. Ki Jathabri berpaling. Ketika ia melihat Ki Resa, maka tiba-tiba saja ia berteriak. Ki Resa! Nah, aku temukan kau di sini. Cepat, kemari. Aku memerlukanmu. Ki Resa memang melangkah mendekat. Sementara Ki Jathabri kemudian membentak. Berjongkok. Mohon ampun kepadaku, supaya hukumanmu menjadi lebih ringan. Supaya aku tidak menyeretmu di belakang kaki kuda. Jika kau mohon ampun, maka aku akan memenggal lehermu sehingga kau tidak menderita berkepanjangan. Ki Resa masih berdiam diri, sementara Ki Jathabri berkata selanjutnya. Tetapi jika kau menolak, kau akan mengalami kesulitan di saat kematianmu. Namun tiba-tiba Ki Resa tertawa. Katanya, kau kira kau dapat memerintah aku? Setan kau! Aku memberimu kesempatan yang terakhir. Aku tidak akan pernah mempergunakan kesempatan yang kau berikan, Ki Jathabri. Tetapi aku justru bertanya kepadamu, apakah kau sudah menyebut nama ayah dan ibumu? Sebentar lagi, aku akan mengantarkanmu ke ambang pintu kematianmu. Kau berani membantah aku? Ki Resa tertawa berkepanjangan katanya. Kita sekarang berdiri pada tataran yang sama. Kita mempunyai kesempatan yang sama. Kau dapat membunuh aku, tetapi aku jaga dapat membunuhmu. Kau dapat membentak aku pun dapat membentakmu. Kau dapat berlindung di belakang orang-orangmu, aku pun dapat melakukannya pula. Kau pengkhianat, geram Ki Jathabri. Baik. Jika kau berlindung di padepokan ini, maka akhirnya kau akan mati juga. Cacing akan menggeliat jika terinjak kaki. Apalagi aku, Ki Jathabri. Ki Jathabri yang menjadi sangat marah itu pun segera meloncat menyerang. Tetapi Ki Resa itu pun telah mempersiapkan diri dengan baik. Karena itu, dengan tangkas pula ia mengelak, sehingga serangan itu tidak mengenai sasaran. Namun Ki Jathabri yang marah itu pun segera mengulangi serangannya pula. Demikianlah, sejenak kemudian telah terjadi pertempuran yang sengit. Ternyata Ki Resa mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Ia bukan seorang yang harus berjongkok untuk mohon ampun. Tetapi ia benar-benar berdiri pada tataran yang sederajat dengan Ki Jathabri. Bahkan sekali-sekali Ki Resa mampu mengejutkan lawannya. Ki Jathabri menjadi semakin marah. Ki Resa bukan saja orang yang diburunya, tetapi juga orang yang kini berani menghinanya, menentang perintahnya dan bahkan melawannya. Namun Ki Jathabri harus melihat kenyataan. Ia tidak dapat segera mengalahkan Ki Resa. Meskipun Ki Jathabri sudah meningkatkan ilmunya semakin tinggi, namun Ki Resa itu juga mampu melakukannya, sehingga kemampuan mereka berdua masih saja seimbang. Iblis manakah yang telah membantumu Resa? Ki Jathabri menggeram. Tetapi Ki Resa menjawab,
Kaulah yang sudah berdiri di atas sifat dan watak iblis itu. Heh, kenapa kau mampu mempengaruhi Kiai Timbang Laras sehingga kehilangan kepribadiannya? Itu bukan persoalanmu, geram Ki Jatha Beri sambil meloncat menyerang. Namun Kirsa dengan cepat mengelak. Bahkan Kirsa yang bergeser menyamping itu telah memutar tubuhnya. Dengan cepat tangannya terjulur lurus ke arah dada. Tetapi Ki Jatha Beri sempat meloncat surut. Ketika Kirsa mencoba memburunya, maka kaki Ki Jatha Berilah yang terjulur menyongsongnya. Kirsa dengan cepat menggeliat. Tubuhnya berputar dengan cepat. Kakinya yang terayun tiba-tiba saja telah mengarah ke dada Ki Jatha Beri. Ki Jatha Beri terkejut tetapi kedua lengannya itu berhasil menangkis serangan itu, sehingga satu benturan kekuatan telah terjadi. Sekali lagi Ki Jatha Beri terkejut. Ternyata kekuatan Kirsa cukup besar untuk menggetarkan pertahanannya. Bahkan keseimbangannya pun sempat menjadi goyah. Hampir saja Ki Jatha Beri jatuh berguling. Tetapi dengan tangkasnya Ki Jatha Beri meloncat mengambil jarak. Kirsa tidak memburunya seakan-akan sengaja memberi kesempatan kepada Ki Jatha Beri untuk memperbaiki kedudukannya. Bahkan Kirsa itu sempat berdiri bertolak pinggang sambil tertawa. Hati-hatilah Ki Jatha Beri, berkata Kirsa. Orang yang sudah seumur kita ini kadang-kadang memang sudah tidak dapat bersikap dengan mapan. Unsur kewadagan kita sudah mulai melemah. Betapapun tinggi ilmu kita, bahkan sampai menyentuh langit sekalipun, tetapi jika keadaan wadah kita sudah tidak mendukungnya, maka ilmu itu tidak akan ada gunanya lagi. Cukup, bentak Ki Jatha Beri. Kirsa justru tertawa. Katanya. Jangan marah. Kita berada di medan pertempuran. Sebentar lagi akulah yang akan berteriak kepadamu, berjongkoklah dan minta ampun kepadaku. Setan kau! Kau tidak akan dapat melakukannya lagi. Kau hanya dapat berteriak kepadaku jika berada dalam lingkunganmu, di antara para pengikutmu, atau di padepokan Kiai Timbang Laras yang telah berhasil kau pengaruhi. Kemarahan Ki Jatha Beri benar-benar telah membakar jantungnya. Karena itu, ia pun segera menghentakkan ilmunya, melanda Kirsa seperti banjir bandang. Tetapi Kirsa telah siap menghadapinya. Ia pun telah menghentakkan ilmunya pula, sehingga Kirsa masih mampu mengimbangi lawannya. Sementara itu, pertempuran telah berkobar di mana-mana. Orang-orang yang menyerang padepokan itu semula mengira bahwa mereka tidak akan mendapat banyak perlawanan. Ketika mereka menembus sampai ke tengah-tengah padepokan, mereka mengira bahwa mereka memang tidak mendapat perlawanan yang berarti. Namun kemudian ternyata bahwa lawan ada di mana-mana. Hal itu mereka sadari setelah mereka berada jauh di tengah-tengah lawan itu sendiri. Meskipun demikian, beberapa kelompok di antara mereka yang menyerang padepokan itu masih mengira bahwa mereka tidak banyak menemui perlawanan. Demikian mereka memasuki padepokan itu. Mereka langsung menembus ke tengah-tengah padepokan itu, menusuk jauh ke jantungnya. Mereka tertegun ketika mereka melihat halaman di tengah-tengah padepokan itu telah dipagari dengan batang-batang bambu yang hampir rapat. Di dalamnya terdapat lembu dan kerbau. Bahkan sekelompok kuda yang besar dan tegar, dalam lingkungan pagar terpisah. Orang-orang itu menjadi gembira. Mereka merasa menemukan satu padang perburuan yang penuh dengan binatang yang sudah terikat. Mereka tinggal memungutnya berapa saja mereka inginkan. Kita akan menjadi gemuk jika kita berada sepekan di sini, berteriak salah seorang dari mereka. Tetapi sebelum yang lain menyahut, mereka mulai membelalakan mata mereka. Dari longkangan-longkangan di sekitar halaman tengah padepokan itu, muncul kelompok-kelompok dengan senjata teracu di tangan. Setan, geram seorang yang bertubuh tinggi besar dan berjambang tebal. Hancurkan mereka. Menyerahlah, berkata salah seorang pemimpin kelompok pengawal tanah perdikan. Kalian tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membebaskan diri. Iblis kau! Kau kira kami siapa dan kau siapa? Kami datang untuk menghancurkan kalian. Sayang, kalian telah menyuruhkan diri ke dalam malapetaka. Menyerahlah. Kami akan memberi kesempatan kalian untuk hidup. Tetapi orang berjambang tebal itu berteriak lantang. Bunuh mereka! Pertempuran segera meledak. Tetapi para pengawal tanah perdikan cukup berhati-hati. Mereka menjaga agar tidak seorang pun di antara orang-orang yang menyerang itu merusak pagar. Jika hal itu terjadi, maka binatang-binatang itu akan berlari-larian dan bahkan dapat mengacaukan pertempuran.
Karena itu, atas perintah yang melompat dari mulut ke mulut, para pengawal tanah perdikan telah memancing lawan mereka. Ketika pertempuran terjadi, para pengawal itu bergerak mundur menjauhi pagar bambu di halaman tengah padepokan itu. Demikian terdapat jarak, maka kelompok yang lain segera mengisinya, sehingga para penyerang itu tidak lagi dapat merusak pagar itu. Dari sisi lain, sekelompok cantrik justru sempat mencegat para penyerang, sehingga mereka tidak pernah sampai ke pagar bambu yang di dalamnya berisi beberapa ekor lembu dan kerbau, sedangkan di sebelahnya terdapat beberapa ekor kuda yang besar dan tegar terkurung dalam lingkungan tersendiri. Dalam pertempuran yang semakin seru itu, sekelompok cantrik dari padepokan Kiai Warangka itu telah bertemu dengan sekelompok cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras. Namun para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras menjadi bimbang ketika mereka melihat Perbatang dan Pinuji ada di antara mereka. Bahkan ada pula cantrik yang lain telah berada bersama keduanya. "Pengkhianat!" teriak seorang putut dari padepokan Kiai Timbang Laras. "Kenapa Kakang Perbatang dan Pinuji ada di antara mereka?" "Seharusnya kau sudah tahu jawabnya," sahut Perbatang. "Aku tidak tahu. Yang aku tahu bahwa kau telah berkhianat, karena kau telah memihak kepada musuh," geram putut itu. Perbatang tertawa. Katanya, "Tidak seorang pun akan membiarkan dirinya dibantai selagi masih ada kesempatan untuk menghindar." "Heh, apakah yang kau lakukan ketika kau melihat saudara-saudaramu dikurung dalam bilik yang pengap, menunggu hukuman yang sangat mengerikan yang akan dijatuhkan kepada mereka oleh orang lain, yang tiba-tiba berkuasa di padepokan kita? Apakah kalian sama sekali tidak tersentuh, melihat aku dan Pinuji menunggu dengan hati yang kecut, orang yang bernama Jathabri itu mau menghukum mati kami berdua? Kiai Timbang Laras sama sekali tidak lagi melindungi kami. Saudara-saudaraku membiarkan aku diperlakukan tidak adil, dan bahkan ada yang bersorak kegirangan di dalam hati. Buat apa aku tetap berada di dalam padepokan seperti itu? Di sini aku mendapat perlindungan. Di sini aku mendapat banyak kawan yang justru sehati menghadapi perlakuan yang tidak adil. Nah, bukan salahku jika aku menyeberang." Para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras terdiam. Pertempuran pun seakan-akan telah mereda pula. Namun tiba-tiba terdengar seseorang berteriak. "Heh, kenapa kalian menjadi bingung? Hancurkan para penghuni padepokan ini yang melawan. Kalianlah yang akan berkuasa di sini." Seorang yang bertubuh gemuk muncul di antara mereka. Seorang yang berwajah garang. Perbatang mengenal orang itu. Ia memang orang padepokan Kiai Timbang Laras. Tetapi semula orang itu adalah pengikut Ki Jathabri, yang tiba-tiba saja telah mendapat kekuasaan di padepokan Kiai Timbang Laras. Ketika orang itu melihat Perbatang, maka katanya, "Oh, jadi pengkhianat itu ada di sini. Kau kecewa bahwa kau tidak mendapat kesempatan untuk ikut membantaiku seandainya aku tidak melarikan diri? Iblis kau," geram orang itu. Perbatang tertawa. Katanya, "Kau tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin di lingkungan kami. Kau hanya pantas menjadi pemimpin di antara sekelompok perampok, penyamun atau perompak. Tetapi tidak di padepokan Kiai Timbang Laras." "Persetan dengan mulutmu, pengkhianat," geram orang itu. Perbatang masih tertawa. Katanya, "Di sini aku mendapat tempat. Aku menemukan saudara-saudara yang sebenarnya. Ilmu kami pun bersumber dari mata air yang sama, sehingga kami dengan cepat dapat menyesuaikan diri. Tetapi kau bukan dari antara kami. Kau adalah pendatang yang tiba-tiba saja mendapat tempat yang terlalu baik, karena sebelumnya kalian bersarang di hutan-hutan dan lereng-lereng gunung. Jika kita mulai bertempur, maka ilmumu adalah ilmu yang asing, yang kasar dan tidak berwatak." "Cukup," teriak orang itu. "Aku akan mengoyak mulutmu." Perbatang tidak berkata apapun lagi. Namun Pinujilah yang berteriak. "Marilah, saudara-saudaraku. Kita akan bertempur dengan orang-orang yang berilmu iblis. Tetapi kita yakin bahwa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang bersih. Karena itu, jangan dikotori dengan nafsu-nafsu hitam." Seorang yang bertubuh tinggi dan berwajah kasar tiba-tiba telah menyerang Pinuji. Orang itu pun datang dari antara para pengikut Ki Jathabri yang tiba-tiba mendapat kepercayaan di padepokan Kiai Timbang Laras. Tetapi Pinuji cukup tangkas. Dengan cepat ia bergeser. Namun tiba-tiba ia pun telah membalas menyerang. Namun orang itu pun segera menggenggam senjatanya. Sebuah golok yang panjang.
Namun Pinuji pun telah memegang pedangnya pula. Sejenak kemudian, Pinuji pun telah terlibat dalam pertempuran melawan orang bertubuh tinggi dan bersenjata golok itu. Orang itu bertempur dengan garangnya. Serangan-serangannya datang membadai. Goloknya yang panjang berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali menebas dan pada kesempatan lain terjulur lurus. Namun serangan-serangan itu tidak pernah menyentuh sasaran. Pinuji dengan tangkas pula menghindari atau menangkis serangan-serangan itu, sehingga serangan-serangan itu sama sekali tidak menyentuh tubuhnya. Bahkan sekali-sekali Pinuji telah membalas menyerang pula. Namun benturan-benturan yang terjadi telah mengejutkan orang bertubuh tinggi itu. Ternyata Pinuji mempunyai kekuatan yang cukup besar, bahkan sekali-sekali tangan orang bertubuh tinggi itu terasa pedih, jika benturan yang terjadi telah menggetarkan senjata di dalam genggamannya. Dalam pada itu, Perbatang pun telah terlibat dalam pertempuran pula melawan orang yang bertubuh gemuk. Orang itu bersenjata sepotong tongkat baja yang tidak terlalu panjang. Pada pangkal tongkat itu terdapat sebuah bulatan baja putih. Perbatang yang bersenjata sebilah pedang, bertempur dengan tangkasnya pula. Dengan cepat kakinya berloncatan, sementara pedangnya berputaran dengan cepat, sehingga sebuah gumpalan yang berwarna keputih-putihan seakan-akan telah melindungi tubuhnya. Ternyata orang bertubuh gemuk itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Ketika pedang Perbatang menyentuh tongkat baja orang yang bertubuh gemuk itu, Perbatang menyadari bahwa lawannya itu memang memiliki kekuatan yang besar. Namun dengan demikian Perbatang dapat menempatkan dirinya. Ia harus mampu membuat perhitungan sebaik-baiknya menghadapi ayunan tongkat baja yang berat itu. Dengan demikian maka Perbatang harus mengembangkan unsur-unsur geraknya. Ia tidak akan membenturkan pedangnya langsung melawan tongkat baja itu, karena jika benturan yang keras terjadi, maka mata pedangnya akan dapat rompak, atau bahkan pedangnya akan dapat patah. Dengan demikian, Perbatang harus berhati-hati. Ia menjadi lebih banyak menghindar daripada menangkis serangan lawannya yang garang. Tetapi itu bukan berarti bahwa Perbatang segera terdesak. Ia memang beberapa kali berloncatan mundur. Tetapi setiap kali ia berdiri dengan sikap yang mapan, menunggu serangan lawannya. Bahkan dalam kesempatan tertentu, Perbatang pun dengan cepat meloncat menyerang lawannya. Apalagi ketika kemudian Perbatang menemukan kelemahan lawannya yang gemuk itu. Meskipun kekuatannya sangat besar, tetapi ia ternyata agak lamban. Karena itu, Perbatang harus berusaha untuk mengatasi kekuatan lawannya dengan kecepatan geraknya. Jika ia tidak mampu melampaui kecepatan gerak lawannya, maka ia tidak akan memenangkan pertempuran itu. Tulang tengkoraknya akan retak dihantam tongkat baja lawannya yang memiliki kekuatan yang tinggi itu. Dengan demikian, Perbatang pun telah mengerahkan kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan geraknya. Sebenarnya lah bahwa kecepatan gerak Perbatang telah membingungkan orang bertubuh gemuk itu. Meskipun ia memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi kadang-kadang ia merasa kehilangan lawannya, sehingga ia harus meloncat mengambil jarak. Dengan demikian maka pertempuran antara orang bertubuh gemuk yang kekuatannya sangat besar itu, melawan Perbatang yang memiliki ketangkasan dan kecepatan gerak melampaui lawannya, menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki kelebihan mereka masing-masing, tetapi juga kekurangan. Namun agaknya Perbatang lebih cerdik dari lawannya. Otak Perbatang ikut menentukan sikapnya, sementara orang bertubuh gemuk itu bertempur sekedar mengandalkan tenaganya. Sementara itu, Kiai Timbang Laras benar-benar menjadi berdebar-debar melihat medan dalam keseluruhan. Yang dihadapinya jauh berbeda dengan yang diperhitungkan sebelumnya. Ia mengira bahwa ia datang bersama pasukan yang jauh lebih besar dari isi padepokan itu. Namun ternyata yang mereka hadapi adalah lawan yang kuat dan tangguh. Apakah sejak semula Perbatang dan Pinuji sudah berniat untuk berkhianat? Geram Kiai Timbang Laras, karena berdasarkan laporan Perbatang dan Pinuji yang berada di padepokan Kiai Warangka bersama Ki Resa untuk mencari peti tembaga itu, padepokan Kiai Warangka tidak memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun tiba-tiba Kiai Timbang Laras menyadari bahwa tentu ada kekuatan lain yang ikut campur, dengan alasan untuk mengembalikan persoalan yang timbul antara Kiai Warangka dan Kiai Timbang Laras. Dalam pada itu, Kiai Timbang Laras menyaksikan betapa para cantriknya menjadi ragu-ragu melawan para cantrik dari padepokan Kiai Warangka, sementara para cantrik Kiai Warangka masih juga mengekang diri. Kiai Timbang Laras juga melihat betapa para cantrik yang semula adalah para pengikut Kiai Jatha Beri berusaha untuk melecut saudara-saudaranya untuk bertempur dengan sungguh-sungguh.
Kiai Timbang Laras mengumpat ketika ia melihat Perbatang dan Pinuji bertempur bersama para cantrik dari padepokan Kiai Warangka. Pengkhianat, geramnya kemudian. Dengan geram Kiai Timbang Laras telah memasuki arena pertempuran yang sengit di antara para cantrik dari padepokannya, termasuk para pengikut Ki Jat Habri, dengan para cantrik dari padepokan Kiai Warangka, namun yang di dalamnya terdapat pula para pengawal tanah perdikan dan beberapa orang prajurit dari pasukan khusus. Atas petunjuk para cantrik, mereka berusaha untuk dapat berhadapan dengan para pengikut Ki Jat Habri yang berada di antara para cantrik dari padepokan Kiai Warangka, sehingga mereka tidak sempat terlalu banyak mencampuri persoalan antara kedua padepokan yang dipimpin oleh dua orang saudara seperguruan. Dalam pada itu, Kiai Timbang Laras telah menjadi semakin dekat dengan Perbatang dan Pinuji yang sedang bertempur dengan sengitnya. Dengan geram Kiai Timbang Laras itu pun kemudian berkata lantang. "Heh, kalian pengkhianat yang tidak tahu diri. Kemanapun kalian bersembunyi, akhirnya aku dapat menemukan kalian juga. Kami mencari perlindungan di sini, Kiai." "Kenapa kau cari perlindungan di sini?" bertanya Kiai Timbang Laras. "Aku tidak mendapat perlindungan lagi di padepokan Kiai," jawab Perbatang. Namun ia harus berloncatan menghindari serangan lawannya yang bertubuh gemuk itu. Sementara itu, Kiai Timbang Laras pun berteriak. "Siapa yang tidak mendapat perlindungan di padepokanku? Kau dan Pinuji yang telah membunuh saudara sendiri? Apakah aku telah membunuh saudaraku sendiri?" "Ya. Kau telah membunuh saudaramu sendiri. Kalau mereka saudaraku, mereka tentu tidak akan membunuhku sehingga aku dan Pinuji harus mempertahankan diri. Cukup. Sekarang aku sendirilah yang akan membunuhmu. Jangan menyesali nasibmu yang buruk itu. Aku tidak akan menyesal seandainya Kiai berhasil membunuh aku sekarang. Itu wajar sekali. Tetapi aku tidak dibunuh oleh para pendatang di padepokan, yang tiba-tiba saja merasa berkuasa melampaui orang-orang yang telah lama mengabdikan diri. Aku akan membungkam mulutmu," geram Kiai Timbang Laras. Tetapi ketika Kiai Timbang Laras meloncat mendekati Perbatang, maka tiba-tiba saja ia mendengar seseorang berkata, "Kau akan melawan murid-muridmu sendiri, Timbang Laras? Ingat, sebuas-buasnya seekor harimau, ia tidak akan menelan anaknya sendiri." Kiai Timbang Laras tertegun. Ketika ia berpaling, dilihatnya Kiai Warangka berdiri tegak di antara para cantriknya yang seakan-akan melindunginya. "Kakang Warangka." Kiai Warangka melangkah mendekat. Sambil tersenyum ia berkata, "Timbang Laras. Sudah aku katakan, bahwa kita akan menyelesaikan persoalan di antara kita. Aku tidak mau orang lain mencampuri persoalan ini." "Kau curang, Kakang. Kau mencari bantuan dari luar padepokanmu." "Tidak. Aku tidak mencari bantuan. Aku hanya minta sahabat-sahabatku untuk mencegah orang lain ikut mencampuri persoalan di antara kita. Biarlah mereka mencegah Jat Habri, Naga Dagrama dan orang-orang lain yang datang bersamamu, untuk tidak melibatkan diri ke dalam persoalan di antara kita." Ki Timbang Laras menggeram. Katanya, "Apapun yang kau lakukan, Kakang, kau tidak akan berhasil menyelamatkan padepokan ini. Kami akan berhasil menyapu bersih seisi padepokan ini, siapapun mereka. Jangan membohongi dirimu sendiri, Timbang Laras. Kau lihat apa yang telah terjadi sebenarnya." Kiai Timbang Laras memang menjadi gelisah. Tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain. Ia benar-benar harus berhadapan dengan Kiai Warangka. Keduanya adalah saudara seperguruan. Tetapi Kiai Warangka, baik umurnya maupun ilmunya, lebih tua dari Kiai Timbang Laras. Karena itu, Kiai Timbang Laras memang harus berpikir ulang untuk langsung berhadapan dengan Kiai Warangka. Semula ia mengira bahwa salah seorang dari orang-orang berilmu tinggi yang ada di padepokannya akan sempat bertempur dan mengalahkan Kiai Warangka. Tetapi ternyata mereka telah menghadapi lawan masing-masing. Tetapi Kiai Timbang Laras masih tetap berpengharapan. Jika salah seorang dari mereka dengan cepat dapat menyelesaikan lawan mereka, maka orang itu akan segera dapat membantunya. Naga Dagrama adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Kiai Timbang Laras berharap bahwa ia dengan cepat dapat membinasakan lawannya, siapapun lawannya itu. Dengan demikian, maka Naga Dagrama itu akan segera dapat datang membantunya untuk bersama-sama menghentikan perlawanan Kiai Warangka. Dalam kebimbangan, terdengar Kiai Warangka berkata, "Marilah Timbang Laras. Jika kau pilih cara ini untuk menyelesaikan persoalan di antara kita, biarlah aku melayanimu."
Kiai Timbang Laras menggeram. Namun kemudian ia pun berkata, "Kakang, kau sudah menjadi semakin tua. Wadakmu tentu sudah mulai rapuh. Bagaimanapun juga kemudaanku akan memberikan banyak pengaruh dalam pertempuran di antara kita." Kiai Warangka tertawa. Katanya, "Berapakah selisih umur kita sebenarnya?" Kiai Timbang Laras termangu-mangu sejenak. Namun sebenarnya lah selisih umurnya dengan Kiai Warangka tidak begitu banyak. Kiai Warangka hanya lebih tua beberapa tahun saja, sehingga keadaan Wadaknya pun tidak jauh berbeda dengan keadaannya sendiri. Demikianlah, keduanya pun segera bersiap. Mereka adalah saudara seperguruan. Mereka mengenal ilmu masing-masing dengan baik. Meskipun keduanya berusaha mengembangkan ilmu dasar mereka dengan cara dan berdasarkan atas pengalaman serta pengenalan mereka terhadap lingkungan mereka masing-masing, namun pada dasarnya mereka berdiri di atas landasan yang sama. Tetapi Kiai Warangka yang lebih tua umur dan tataran ilmunya, memiliki beberapa kelebihan dari Kiai Timbang Laras. Meskipun demikian, jika Kiai Warangka itu berbuat kesalahan sedikit saja, maka akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk baginya. Dengan hati-hati Kiai Timbang Laras mulai bergeser, ketika ia mulai menyerang, maka Kiai Warangka pun mulai bergerak ke samping pula. Namun ketika tiba-tiba Kiai Timbang Laras menyerangnya seperti badai, Kiai Warangka memang terkejut, sehingga ia harus meloncat surut untuk mengambil jarak. Tetapi Kiai Timbang Laras tidak memberinya kesempatan. Dengan garangnya Kiai Timbang Laras memburunya dan menyerang dengan cepat. Pertempuran segera meningkat. Kiai Timbang Laras sengaja mengejutkan Kiai Warangka. Serangan-serangannya datang beruntun dengan hentakan-hentakan ilmu yang tinggi. Kiai Warangka memang melihat warna-warna lain yang mencuat dalam ilmu saudara seperguruannya. Tetapi pengalamannya yang luas serta ketekunannya di Sanggar untuk mengembangkan ilmunya, membuat Kiai Warangka akhirnya dapat mengatasinya. Serangan-serangan yang mengejutkan dari Kiai Timbang Laras tidak lagi berhasil mengguncang pertahanan Kiai Warangka. Bahkan sebaliknya, Kiai Wasangkalah yang mulai menyerang dengan cepatnya. Namun kedua orang saudara seperguruan itu benar-benar mumpuni. Dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Di sekitarnya para cantrik pun bertempur dengan garangnya pula. Mereka pun bersumber dari landasan ilmu yang sama. Meskipun ilmu mereka berkembang di padepokan yang berbeda, namun dasar-dasar ilmu mereka dapat saling mereka kenali. Karena itu, maka para cantrik itu pun masih saja dibayangi oleh kebimbangan. Apalagi karena Perbatang dan Pinuji serta beberapa orang lainnya, yang semula berada di padepokan Kiai Timbang Laras, telah bertempur di pihak Kiai Warangka. Tetapi Kiai Timbang Laras sendiri telah bertempur tanpa mengekang diri. Ketika keringatnya mulai membasahi kulitnya, Kiai Timbang Laras menjadi semakin garang. Ia memang berusaha untuk sama sekali tidak mengingat lagi, siapakah yang dihadapinya. Kiai Timbang Laras tidak lagi mau mengenali unsur-unsur gerak Kiai Warangka yang dapat mengingatkannya, bahwa lawannya itu adalah saudara seperguruannya. Dengan demikian, maka Kiai Timbang Laras telah bertempur dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Tetapi Kiai Warangka tidak kehilangan akal. Ia tetap berusaha mengenali saudara seperguruannya, mengenali ilmunya dan dengan sadar menghadapinya dalam satu pertempuran yang garang dan keras. Sementara itu, pertempuran memang telah menebar ke seluruh padepokan. Orang-orang yang datang menyerang padepokan itu sudah berada di dalam padepokan melalui pintu gerbang utama dan pintu-pintu gerbang butulan yang telah dibuka dari dalam. Namun para cantrik dan pengawal tanah perdikan menoreh yang berada di panggungan pun semuanya telah turun dan melibatkan diri dalam pertempuran yang sengit. Orang-orang yang menyerang padepokan itu telah bertempur dengan keras dan kasar, sebagaimana pengalaman mereka bertahun-tahun dalam petualangan mereka. Menurut perhitungan mereka, para cantrik tidak akan mampu bertahan sampai lewat tengah hari, karena para cantrik yang belum banyak berpengalaman itu akan segera kehilangan kesempatan untuk bertahan. Mereka tidak akan kuat, baik secara wadak maupun tekad, untuk menghadapi tekanan yang keras dan kasar itu. Tetapi ternyata yang mereka hadapi jauh berbeda dengan perhitungan mereka itu. Apalagi mereka yang kebetulan berhadapan dengan para prajurit dari pasukan khusus, yang menyusup di antara mereka yang mempertahankan padepokan itu. Para prajurit itu sama sekali tidak terkejut dan apalagi menjadi gentar menghadapi orang-orang yang keras dan kasar. Para prajurit dari pasukan khusus itu juga mampu bertempur dengan keras.
Bukan sekedar mengandalkan tenaga dan kekasaran, tetapi mereka mempunyai landasan ilmu dan perhitungan yang mapan, karena mereka adalah prajurit-prajurit yang terlatih dengan baik. Orang-orang yang menyerang padepokan itu mulai merasa tertekan. Senjata mereka yang beraneka itu sama sekali tidak menggetarkan lawan-lawan mereka yang lebih banyak mempergunakan senjata yang banyak dipakai. Sebagian besar di antara mereka mempergunakan senjata pedang dan tombak pendek, tetapi ada juga prajurit dari pasukan khusus yang mempergunakan senjata yang lain. Seorang prajurit yang bertubuh raksasa telah menggenggam sebuah bindi yang besar. Dengan garangnya ia telah mengayun-ayunkan bindi itu. Ketika ia bertemu dengan seorang yang bersenjata kapak, salah seorang pengikut orang berkapak yang berkepala botak itu, maka prajurit yang bertubuh raksasa itu merasa mendapat lawan yang seimbang, karena orang berkapak itu juga bertubuh tinggi dan besar. Bahkan berkumis dan bercambang lebat. Orang berkapak itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar sebagaimana prajurit yang bertubuh raksasa itu. Namun prajurit dari pasukan khusus itu ternyata membawa bekal yang lebih lengkap. Ia tidak saja memiliki tenaga yang sangat besar, tetapi ia benar-benar menguasai senjata yang dipergunakan. Ia pun memiliki ilmu yang mapan, sebagaimana prajurit dari pasukan khusus yang lain, yang dipersiapkan bertempur di segala medan dan bertempur menghadapi lawan seperti apapun. Karena itu, maka orang yang bersenjata kapak itu, meskipun juga memiliki tenaga yang besar sekali, namun perlahan-lahan ia mulai terdesak. Sementara itu, seorang prajurit dari pasukan khusus yang lain terbiasa mempergunakan senjata yang juga jarang dipergunakan. Prajurit itu bersenjata sebuah trisula dengan tangkai sepanjang landean tombak pendek. Ternyata senjata itu sangat berbahaya. Jika lawannya bukan orang yang memiliki bekal yang cukup, maka ia akan segera menjadi bingung. Selain mereka, masih ada pula beberapa orang pengawal tanah perdikan yang mempergunakan senjata yang lain dari kebanyakan kawan-kawannya. Ada di antara mereka yang lebih tangkas dengan menggenggam sepasang pedang di kedua tangannya. Namun ada pula seorang prajurit dari pasukan khusus yang di kedua tangannya menggenggam sejenis tombak tajam. Demikianlah, pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya. Beberapa kelompok orang-orang yang menyerang padepokan itu telah terperangkap di celah-celah bangunan di padepokan itu. Mereka terkurung di longkangan-longkangan, sementara serangan datang dari segala arah. Dari pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka dan dari kedua ujung longkangan yang seakan-akan telah tertutup rapat. Sedangkan kelompok yang lain yang bertempur melawan kelompok-kelompok pengawal tanah perdikan di tengah-tengah padepokan itu pun mulai terdesak. Orang-orang yang menyerang padepokan itu tidak yakin bahwa mereka adalah para cantrik dari padepokan Kiai Warangka. Meskipun para cantrik itu mendapat latihan-latihan yang bersungguh-sungguh dalam olah kanuragan, tetapi mereka bukan orang-orang yang berpengalaman. Sementara itu, lawan yang mereka hadapi nampaknya orang-orang yang bukan saja memiliki pengalaman yang luas, tetapi juga memiliki bekal yang mapan. Sebenarnya lah bahwa para pengawal tanah perdikan itu telah menunjukkan tataran kemampuan dan pengalaman mereka. Dalam pertempuran yang sengit itu, mereka telah menunjukkan bahwa mereka memang orang-orang yang terlatih, sehingga mereka tidak segera dapat dibentak oleh kegarangan lawan. Bahkan semakin lama, para pengawal tanah perdikan itu semakin menunjukkan nilai mereka yang sebenarnya. Para pemimpin dari gerombolan-gerombolan yang bergabung dengan Kiai Timbang Laras mulai menjadi cemas. Dalam kesempatan yang sempit, mereka melihat bagaimana para pengikut mereka harus mengerahkan tenaga dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Gelombang demi gelombang lawan mereka melanda dengan dahsyatnya. Sementara itu, para pemimpin mereka telah terikat dalam pertempuran melawan orang-orang yang juga berilmu tinggi. Ki Jathabri yang bertempur melawan Ki Resa tidak dapat mengingkari kenyataan. Ia memang tidak dapat menakut-nakuti Ki Resa lagi. Ia tidak dapat membentak dan memaksa Ki Resa berlutut di hadapannya. Bahkan sikapnya itu telah ditertawakan oleh Ki Resa tanpa segan sama sekali. Apalagi untuk berjongkok dan membiarkan lehernya dipenggal. Ki Resa memang seorang yang berilmu tinggi. Ki Jathabri harus mengakui bahwa setelah bertempur beberapa lama, ternyata bahwa Ki Resa benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Memang sulit untuk membunuhnya, berkata Ki Jathabri di dalam hatinya. Jika saja orang-orangnya berhasil menemukannya, maka yang terjadi justru Ki Resalah yang akan membantai mereka. Itulah agaknya bahwa orang-orang yang mencarinya kadang-kadang tidak pernah kembali ke padepokan. Dengan demikian, Ki Jathabri harus memperhitungkan kenyataan itu. Ia tidak lagi dapat berteriak dan sekedar membentak, jika ia tidak ingin ditertawakan lagi oleh Ki Resa itu.
Di arena pertempuran yang lain, dua orang tua masih saja memperbandingkan tingkat ilmu mereka. Jika sekali-sekali serangan-serangan mereka berbenturan di saat lawannya menangkis, maka mereka menyadari bahwa ilmu mereka pun dalam keadaan seimbang. Karena itu, keduanya harus bertempur dengan sangat berhati-hati. Sedikit saja salah seorang di antara keduanya lengah atau membuat kesalahan, maka pertempuran itu pun akan segera diakhiri. Itulah sebabnya, baik Ki Jairaga maupun Ki Nagadagrama harus memusatkan segenap perhatian mereka kepada pertempuran yang tengah berlangsung itu sepenuhnya. Dengan demikian, Ki Nagadagrama tidak sempat untuk memberikan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk kepada para pengikutnya. Namun para pengikut Ki Nagadagrama pun cukup berpengalaman, sehingga tanpa perintah dari Ki Nagadagrama, mereka telah bergerak dengan garangnya di dalam pertempuran yang sengit itu. Sementara itu, orang yang berkepala botak dan bersenjata kapak itu juga merasa heran terhadap lawannya yang masih terhitung sangat muda. Kapaknya yang besar terayun-ayun mengerikan, sementara anak muda itu melawannya dengan senjata tidak lebih dari ikat pinggangnya. "Kau telah menghina aku anak muda," geram orang berkapak itu. "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih. "Apakah kau tidak mempunyai senjata yang pantas untuk turun ke medan pertempuran yang garang ini? Kaulah yang menghina aku. Senjata ini adalah senjataku yang terbaik. Anak iblis kau. Tetapi jangan menyesal bahwa kepalamu akan terbelah." Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia bergerak semakin cepat. Ikat pinggangnya berputar semakin cepat melindungi tubuhnya. Meskipun demikian, Gelagah Putih masih belum membentur langsung ayunan kapak lawannya. Ia masih mencoba menjajaki, sejauh manakah kekuatan lawannya yang sebenarnya. Sekali-sekali Gelagah Putih memang sengaja menyentuh ayunan kapak lawannya sambil mengelak. Dengan demikian, Gelagah Putih sedikit demi sedikit dapat mengetahui seberapa besar tenaga lawannya itu. "Meski tenaganya sangat besar, tetapi agaknya masih dalam batas jangkauan tenagaku," berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Bahkan seandainya lawannya memiliki kemampuan untuk mengungkapkan tenaga dalamnya, Gelagah Putih merasa masih sanggup untuk mengimbanginya. Karena itu, Gelagah Putih pun menjadi semakin sering membentur ayunan kapak lawannya. Mula-mula menyamping. Namun tiba-tiba saja di luar dugaan orang berkapak itu, Gelagah Putih telah membenturkan ikat pinggangnya pada ayunan kapak lawannya. Orang berkapak itu terkejut. Benturan yang terjadi ternyata telah menyakitkan telapak tangannya. Kemarahan orang berkapak itu bagaikan membakar ubun-ubunnya. Karena itu, ia pun telah menggeram. "Anak yang tidak tahu diri. Kesombonganmu tidak dapat dimaafkan lagi. Ternyata kau benar-benar tidak tahu dengan siapa kau berhadapan." "Dengan siapa aku berhadapan?" Gelagah Putih justru bertanya dengan nada tinggi. Namun ia pun harus meloncat mengelakkan serangan kapak lawannya. Ayunan yang deras lebih menggetarkan udara di sekitarnya. "Anak demit! Dengar baik-baik. Akulah yang disebut Jaran Banggal. Namaku tentu sudah didengar oleh semua orang di tanah ini. Orang-orang yang berpetualang di dunia kanuragan akan segera menjadi gemetar jika mereka mendengar namaku disebut." "Oh!" Gelagah Putih meloncat mengambil jarak. Katanya kemudian, "Jadi kau inilah yang disebut Jaran Banggal? Aku tidak mengira bahwa kaulah yang namanya telah bergaung dari ujung sampai ke ujung tanah ini. Tutup mulutmu. Kau akan menyesali sikapmu, anak edan. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi aku ingin sisa hidupmu tersia-sia. Kau akan menjadi cacat seumur hidupmu. Kemampuan olah kanuragan hanya merupakan mimpi buruk bagimu sepanjang sisa hidupmu. Kau akan menjadi orang yang hidupnya tergantung kepada orang lain, bahkan kau tidak akan mampu menyuapi mulutmu sendiri. Apakah kau benar-benar akan berbuat demikian terhadapku? Tidak ada gunanya untuk mohon ampun, meskipun kau menjilat telapak kakiku. Aku tidak akan minta apapun, Jaran Banggal. Tetapi aku ingin memanfaatkan lidahmu sendiri. Jangan menyesal, jika kaulah yang akan mengalaminya. Cacat di sisa hidupmu, sehingga kau akan kehilangan segala kesempatan untuk bangkit. Sementara itu hidupmu tergantung sepenuhnya kepada orang lain." Jantung orang berkapak yang menyebut dirinya Jaran Banggal itu bagaikan tersentuh bara. Sambil berteriak nyaring ia meloncat menyerang Gelagah Putih dengan kapaknya. Gelagah Putih bergeser selangkah. Dengan ikat pinggangnya Gelagah Putih menepis serangan itu ke samping. Tetapi Jaran Banggal tidak melepaskan lawannya.
Sekali kapaknya berputar. Kemudian sambil menggeliat Jaran Banggal telah menyerang pula. Kapaknya menebas mendatar mengarah ke dada anak muda itu. Tetapi Gagah Putih ternyata mampu bergerak dengan cepatnya. Ayunan kapak itu sama sekali tidak menyentuh kulitnya. Bahkan demikian kapak yang besar itu terayun serta getaran anginnya menerpa kulitnya, Gagah Putih telah meloncat menyerang dengan ikat pinggangnya. Jaran Banggal berusaha untuk mengelak. Tetapi ia tidak berhasil melepaskan diri sepenuhnya dari garis serangan Gagah Putih. Meskipun hanya sebuah sentuhan kecil, namun sisi ikat pinggang Gagah Putih telah menimbulkan goresan di kulit Jaran Banggal. Jaran Banggal terkejut. Segores luka telah menyilang di lengannya. Justru karena bajunya tidak berlengan, maka luka itu nampak jelas, sehingga darah pun nampak meleleh dari luka itu. Orang berkapak itu mengumpat-umpat dengan kasar. Kemarahannya telah membakar jantungnya. Karena itu, Jaran Banggal itu pun menjadi semakin garang. Bahkan semakin keras dan kasar. Kapaknya terayun-ayun mengerikan. Getar udara pun menjadi semakin tajam menusuk kulit Gagah Putih yang berloncatan dengan tangkasnya. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi semakin sengit, Gagah Putih pun menjadi semakin sering membentur ayunan kapak lawannya dengan ikat pinggangnya. Bahkan kemudian Gagah Putih pun yakin bahwa kapak lawannya tidak akan mampu memotong ikat pinggangnya. Betapapun tajamnya kapak itu dan betapapun kuat tenaga ayunannya, namun kapak itu sama sekali tidak akan mampu melukai atau menggores ikat pinggang kulitnya itu. Karena itu, ketika orang berkapak itu dengan marah mengangkat dan mengayunkan kapaknya, maka Gagah Putih telah merentang ikat pinggangnya itu di atas kepalanya. Dengan kuatnya ia menggenggam ujung dari pangkal ikat pinggang kulitnya itu. Gila, geram Jaran Banggal. Namun ia yakin bahwa kesombongan lawannya itu akan membuatnya menyesal. Dengan segenap tenaga dan kemampuannya, Jaran Banggal berniat untuk memotong ikat pinggang di tangan lawannya itu. Namun Gagah Putih telah membuat perhitungan dengan mapan. Demikian kapak lawannya itu menyentuh ikat pinggangnya, maka Gagah Putih telah mengendurkan rentangannya. Namun tiba-tiba ia menghentakkan ikat pinggang itu untuk mengeraskan rentangannya kembali. Jaran Banggal terkejut. Kapaknya itu seakan-akan telah dihentakkan dengan kuatnya. Justru karena hal itu tidak terduga, maka kapaknya telah terpental dan terlepas dari tangannya. Kapak itu pun terlempar dan jatuh beberapa langkah dari tempatnya berdiri. Namun Jaran Banggal pun bergerak dengan tangkasnya. Dengan cepat ia berputar. Melemparkan dirinya dengan kedua telapak tangannya bertumpu di tanah dan kedua kakinya melingkar di udara. Dengan dua kali berputar, maka tangannya pun telah menggapai tangkai kapaknya, sehingga ketika kemudian ia melenting berdiri, maka kapak itu telah berada di tangannya lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun bahwa kapak itu telah terlepas dari tangannya, membuat wajah Jaran Banggal itu bagaikan dilempar dengan bara. Satu celah yang membuatnya sangat marah dan malu. Kapaknya ternyata pernah lepas dari tangannya selagi ia bertempur dengan sengitnya. Meskipun ia berhasil menggapainya lagi, namun yang terjadi itu merupakan cacat yang sangat besar bagi namanya, Jaran Banggal yang ditakuti. Apalagi ketika kemudian Jaran Banggal itu berdiri tegak sambil menggenggam kapaknya. Ia melihat Gagah Putih berdiri sambil memandanginya. Seakan-akan anak muda itu sedang menonton pertunjukan yang sangat menarik. Jantung Jaran Banggal berdenyut semakin cepat. Ia tidak lagi dapat mengingkari kenyataan bahwa anak muda itu berilmu sangat tinggi. Meskipun ia hanya bersenjata sehelai ikat pinggang, namun anak muda itu mampu bertempur dengan garangnya. Kapaknya tidak berdaya mengatasi senjata anak muda yang aneh itu. Gagah Putih maju mendekatinya selangkah demi selangkah. Sambil memandangi wajah Jaran Banggal yang tegang, anak muda itu berkata, "Nah, kita sudah bertempur untuk beberapa lama. Aku telah melukai lenganmu. Kau telah kehilangan senjatamu, meskipun kau berhasil menggapainya kembali. Tetapi semuanya itu adalah pertanda, bahwa sebaiknya kau menyerah saja." "Iblis kau," geram Jaran Banggal. "Aku adalah orang yang sangat ditakuti. Jika kau masih saja keras kepala, maka kepalamu benar-benar akan terbelah." "Berapa kali ancaman itu kau lakukan?" bertanya Gagah Putih. "Persetan kau!" Jaran Banggal tiba-tiba telah meloncat menyerang. Ayunan kapaknya menjadi semakin deras. Dengan geram Jaran Banggal itu berkata,
Aku tidak akan berusaha mengekang diri lagi. Pada tataran tertinggi, maka kau akan lumat menjadi debu. Kau tidak akan dapat membanggakan ikat pinggangmu lagi dan bahkan kecepatan gerakmu. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia melihat sesuatu yang lain pada sikap Jaran Banggal. Agaknya Jaran Banggal benar-benar akan sampai pada ilmu pamungkasnya. Karena itu, Gelagah Putih telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk mengatasinya. Dalam pada itu, pertempuran semakin lama menjadi semakin sengit. Para prajurit dari pasukan khusus telah semakin mendesak lawan-lawan mereka. Sementara itu, para pengawal Tanah Perdikan Menoreh telah membuat lawan-lawan mereka menjadi bingung. Di bagian lain dari pertempuran yang sengit itu, para cantrik dari padepokan Kiai Timbang Laras menjadi semakin ragu-ragu menghadapi lawan-lawan mereka. Apalagi ketika mereka melihat Perbatang dan Pinuji semakin mendesak kedua orang pengikut Ki Jathabri yang telah menyatakan diri menjadi cantrik di padepokan Kiai Timbang Laras. Namun Kiai Timbang Laras sendiri masih bertempur dengan sengitnya melawan Kiai Warangka. Keduanya adalah saudara seperguruan, sehingga seakan-akan keduanya sudah saling mengetahui apa yang akan mereka lakukan dalam pertempuran itu. Meskipun demikian, karena keduanya telah mengembangkan ilmu mereka menurut cara serta pengalaman masing-masing, maka kadang-kadang salah seorang dari mereka telah dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba dan tidak terduga. Meskipun demikian, semakin lama semakin jelas bahwa Kiai Warangka mempunyai beberapa kelebihan dari adik seperguruannya itu. Perlahan-lahan Kiai Warangka mulai mendesak Kiai Timbang Laras. Tetapi sekali-sekali Kiai Timbang Laras masih mampu menghentak dan mendesak Kiai Warangka, meskipun kemudian Kiai Warangka segera dapat memperbaiki kedudukannya. Sementara itu, Perbatang pun telah berhasil mendesak lawannya. Pengikut Jathabri itu bertempur dengan kasarnya. Sekali-sekali terdengar ia berteriak dan mengumpat-umpat dengan kata-kata kotor. Namun demikian, ia tidak berhasil mendesak Perbatang yang bertempur dengan mapan. Yang agak mengalami kesulitan adalah Ki Seratwaja. Ketika ia berhasil mendesak lawannya, ternyata telah hadir pula seorang yang wajahnya mirip dengan lawannya. Karena itu, maka Ki Seratwaja itu harus bertempur melawan dua orang yang menurut penglihatannya hampir sulit dibedakan. "Jangan kaget," berkata Ki Jelantir. "Mungkin kau menganggap bahwa kami adalah saudara kembar." Ki Seratwaja tidak menjawab. Tetapi ia harus memeras tenaga untuk melawan kedua orang yang berilmu tinggi itu. "Ia bukan saudara kembarku," berkata Ki Jelantir lebih lanjut. Ki Seratwaja masih tetap berdiam diri. Dengan tangkasnya ia berloncatan menghindari serangan kedua orang itu yang datang bersama-sama. Sementara Ki Jelantir masih berkata selanjutnya, "Ia kemenakanku. Meskipun umur kami tidak bertaut banyak." Ki Seratwaja yang sempat memperhatikan kedua orang itu mulai mengenali bahwa keduanya memang tidak sama. Meskipun keduanya memang mirip, tetapi wajah mereka ternyata memang berbeda. Namun dalam waktu singkat, Ki Seratwaja sudah mulai terdesak. Sambil tertawa Ki Jelantir pun berkata, "Jangan menyesal bahwa kau akan segera mati. Jika kau berpihak kepada Kiai Timbang Laras, mungkin nasibmu akan berbeda." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ki Seratwaja telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengimbangi kedua orang yang berilmu tinggi itu. Tetapi Ki Seratwaja memang harus mengakui bahwa semakin lama ia memang semakin terdesak. Namun beberapa orang cantrik dari padepokan Kiai Warangka yang melihatnya, tidak membiarkannya mendapat kesulitan lebih lama lagi. Tetapi karena mereka menyadari bahwa lawan Ki Seratwaja adalah orang-orang berilmu tinggi, maka mereka pun datang dalam sebuah kelompok kecil, yang terdiri dari 4 orang cantrik yang terhitung tua dalam tataran ilmunya. Ki Jelantir dan kemenakannya tertawa melihat kehadiran mereka. Dengan lantang kemenakannya itu berteriak ia berkata, "Marilah anak-anak. Datanglah. Kau akan mendapat permainan yang mengasyikkan." 4 orang cantrik itu segera menempatkan diri. Mereka mulai berpencar, sementara Ki Seratwaja masih bertempur dengan tangkasnya. Kemenakan Ki Jelantir itulah yang kemudian menghadapi ke-4 orang cantrik itu. Suara tertawanya masih saja terdengar berderai mengatasi dentang senjata beradu. Sebenarnya lah ke-4 orang cantrik itu tidak dapat langsung membenturkan kemampuan mereka. Tetapi ke-4 cantrik itu bertempur dengan caranya. Seorang-seorang mereka menyerang dan menghindar. Karena mereka berdiri di 4 arah, maka kemenakan Ki Jelantir itu harus memperhitungkan datangnya serangan yang kadang-kadang memang terasa cepat dan berbahaya.
Tetapi setiap kali, para cantrik itu harus berloncatan menjauh. Kemenakan Ki Jelantir itu mampu bertempur dengan cepat. Serangannya datang seperti angin pusaran yang menyambar-nyambar ke segala arah. Para cantrik itu memang mengalami kesulitan untuk mendapat kesempatan menyerang. Namun mereka sama sekali tidak menyingkir. Mereka sadar bahwa jika mereka meninggalkan orang itu, Ki Seratwajah akan mengalami kesulitan lagi. Namun Ki Seratwajah pun mencemaskan keempat orang cantrik itu. Kemenakan Ki Jelantir itu menjadi semakin garang, sehingga serangan-serangannya menjadi semakin berbahaya. Tetapi Ki Seratwajah tidak dapat berbuat sesuatu bagi mereka. Ia sendiri menghadapi lawan yang berilmu tinggi. Namun karena kemenakan Ki Jelantir itu harus bertempur melawan keempat orang cantrik yang mengepungnya, maka Ki Jelantir itu harus bertempur sendiri. Berhadapan seorang melawan seorang, Ki Jelantir memang mengalami kesulitan. Tetapi ia berharap bahwa kemenakannya itu akan segera menyelesaikan keempat cantrik yang bersama-sama melawannya itu. Sebenarnya lah keempat cantrik itu telah mengalami kesulitan. Ketika kemenakan Ki Jelantir itu sedang menjulurkan senjatanya ke arah salah seorang dari keempat cantrik itu, seorang cantrik yang lain telah meloncat menyerangnya untuk menarik perhatiannya. Tetapi cantrik itu terkejut. Ternyata kemenakan Ki Jelantir itu seakan-akan telah menunggunya dengan ujung senjatanya. Ketika cantrik itu mengayunkan pedangnya, kemenakan Ki Jelantir itu sempat merendahkan dirinya, sehingga pedang cantrik itu terayun di atas kepalanya. Namun bersamaan dengan itu, kemenakan Ki Jelantir itu telah menjulurkan senjatanya langsung menggapai lambungnya. Cantrik itu mengaduh tertahan. Demikian lawannya menarik senjatanya, cantrik itu pun terhuyung-huyung dan kemudian jatuh terbaring di tanah. Ketiga kawannya menyerang hampir berbareng. Tetapi kemenakan Ki Jelantir itu mampu bergerak lebih cepat, sehingga dengan tangkasnya ia sempat meloncat keluar dari garis serangan ketiga orang cantrik itu. Tetapi demikian ia berdiri tegak, beberapa orang telah menyerang bersama-sama pula. Bukan ketiga orang cantrik itu, tetapi kelompok orang yang lain yang terdiri dari 5 orang. Kemenakan Ki Jelantir itu tertawa. Katanya, "Kenapa tidak kalian bawa seisi padepokan ini?" Namun suara tertawanya terputus. Orang-orang yang mengepungnya kemudian itu agak berbeda dengan para cantrik yang bertempur melawannya lebih dahulu. Kelima orang ini ternyata jauh lebih tangkas. Suara tertawanya harus terputus ketika 2 orang di antara mereka menyerangnya bersama-sama. Kemenakan Ki Jelantir itu mengumpat. Namun kelima orang lawannya tidak mempedulikannya. Mereka bertempur dengan garangnya. Serangan mereka datang susul-menyusul. Kemenakan Ki Jelantir itu harus mengerahkan kemampuannya untuk melawan kelima orang yang masing-masing memiliki kemampuan lebih tinggi dari para cantrik itu. Ternyata mereka adalah 5 orang prajurit dari pasukan khusus, yang lebih terlatih menghadapi orang berilmu tinggi dalam kelompok yang mapan. Demikianlah, dentang senjata pun terdengar semakin sering. Kelima orang itu berloncatan di sekeliling kemenakan Ki Jelantir itu. Mereka berputar dan sekali-sekali meloncat menyerang dengan tiba-tiba. Kemenakan Ki Jelantir merasa sulit untuk memperhitungkan serangan yang akan datang dari arah yang sama. Tetapi orang yang berilmu tinggi itu tidak membiarkan dirinya kebingungan. Sejenak kemudian, ia pun menghentakkan ilmunya. Menyerang semua lawan-lawannya dengan garangnya. Namun berbeda dengan keempat cantrik yang terdahulu. Kelima orang ini ternyata lebih tangkas dan lebih mapan. Mereka dapat bekerja sama dengan baik, sehingga seakan-akan kelima orang itu digerakkan oleh otak yang sama. Tetapi kemenakan Ki Jelantir memang orang yang berilmu tinggi. Ia masih mampu bertahan menghadapi kelima orang lawannya. Serangan demi serangan dapat dipatahkannya. Bahkan orang itu masih juga mampu menyerang dan sekali-sekali mendesak lawannya. Namun demikian, ia memang harus menjadi lebih berhati-hati. Bahkan harus mengerahkan kemampuannya untuk menghadapi kelima orang itu. Dalam pada itu, matahari pun merangkak semakin ke barat. Kiai Timbang Laras dan kawan-kawannya beserta para pengikutnya benar-benar merasa terjebak ke dalam kesulitan. Kekuatan lawan yang berada di dalam padepokan itu benar-benar sulit untuk dipecahkan. Bahkan orang-orang berilmu tinggi yang datang ke padepokan itu seakan-akan telah dihadang oleh lawan yang seimbang, atau kelompok yang kuat dan terlatih, sehingga mereka benar-benar mampu mengikat kekuatan mereka bersama-sama dalam satu kesatuan yang utuh. Ki Nagadagrama ternyata telah berkata berterus terang kepada Ki Jairaga. Di tengah-tengah pertempuran yang sengit, Ki Nagadagrama pun berkata,
Ternyata Kiai Warangka memiliki kepintaran untuk merahasiakan kekuatan di padepokan ini yang tidak seberapa tinggi. Cantriknya tidak terlalu banyak dan orang-orang berilmu tinggi pun tidak lebih dari Ki Seratwaja dan Ki Jayaraga. Tetapi ternyata ada beberapa orang lain yang tinggal di padepokan ini. Bukan maksud Kiai Warangka berahasia. Ki Resa itu datang sendiri ke padepokan ini karena ia selalu diburu oleh Jathabri. Nah, sekarang di sini keduanya sempat berhadapan. Sedangkan Perbatang dan Pinuji tidak tahan lagi berada di padepokannya sendiri. Apalagi ketika mereka merasa bahwa umur mereka akan diakhiri. Kematian itu tentu akan sangat menyakitkan hati, karena Jathabri-lah yang akan melakukannya. Bukan hanya itu. Siapakah yang telah bertempur melawan Jaran Banggal? Jarang sekali ada orang mampu mengimbangi ilmunya. Dukungan kekuatan wadaknya sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Penghubung itu sempat memberitahukan kepadaku. Bukankah kau juga mendengar? Namanya Gelagah Putih. Ternyata gelar perang yang kalian lakukan di padepokan ini sangat tertib. Para penghubung selalu datang dan memberikan keterangan-keterangan yang perlu bagi setiap pemimpin, sehingga mereka mendapat gambaran yang jelas dari pertempuran ini. Kalian tidak melakukannya, berkata Ki Jayaraga. Kami terbiasa menggelar pasukan kami dengan cara yang liar. Selama ini kami tidak pernah mendapat kesulitan. Baru sekarang kami merasa cemas menghadapi padepokan Kiai Warangka, meskipun kami sudah bekerja bersama dengan banyak gerombolan. Ki Jayaraga meloncat mengambil jarak. Serangan lawannya hampir saja mengenai pundaknya. Namun Ki Jayaraga masih sempat mengelak. Ketika Ki Nagadagrama meloncat memburunya, Ki Jayaraga pun berkata, "Sejak dahulu aku menganggapmu orang yang jujur. Kau adalah salah satu di antara orang-orang jahat yang jujur, yang jumlahnya hanya sedikit. Biasanya orang-orang jahat selalu tidak jujur. Selingkuh dan pembohong. Tetapi kau tidak. Itulah yang menarik pada kepribadianmu. Aku yakin akan kemampuanku dan kemampuan orang-orangku. Buat apa aku berbohong, atau licik, atau selingkuh? Aku tidak pernah asal. Karena itu, aku merasa tidak perlu menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya aku akui kebenarannya." Ki Nagadagrama berhenti sejenak. Namun sambil melangkah maju ia berkata, "Baru kali ini aku mengalami kesulitan. Kau, kawan-kawanmu, dan siapapun yang berada di padepokan ini, terlalu kuat untuk dilawan." "Kau akan menghindar?" bertanya Ki Jayaraga. "Belum sekarang. Aku masih mempunyai harapan. Baru jika keadaan tidak tertolong lagi, aku akan pergi." "Bagaimana jika aku berkeberatan?" "Kau bukan orang bodoh. Kepergianku akan memberikan kesempatan lebih luas bagi kalian untuk memenangkan pertempuran. Setidak-tidaknya untuk mengurangi korban. Tetapi di tempat lain akan berjatuhan korban pula karena keganasanmu." Ki Nagadagrama tertawa. Katanya, "Jangan hiraukan, itu bukan urusanmu. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Kau harus berhenti sampai di sini, kau sudah terlalu banyak membunuh orang. Ternyata kau masih tetap dungu. Jika kita bertempur terus, kaulah yang akan mati. Bukan aku. Tetapi semalam aku bermimpi naik di punggung seekor kuda liar. Nah, satu pertanda bahwa aku akan membunuh musuhku. Kau salah. Mungkin yang harus kau bunuh adalah Jaran Banggal. Bukan aku. Juga seekor ular dagrama yang berleher merah seperti bara. Nah, hari ini aku akan membunuh kedua-duanya." "Setan kau Jayaraga. Mumpung pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya di seluruh padepokan, aku akan membunuhmu, kemudian keluar dari padepokan ini." Ki Jayaraga tertawa. "Kau masih sering menari topeng?" Ki Nagadagrama tertawa. Namun tiba-tiba serangannya datang membadai. Tetapi Ki Jayaraga sudah bersiap sepenuhnya. Karena itu, ia pun segera meloncat menghindar. Bahkan dengan sigapnya Ki Jayaraga yang sudah ubanan itu pun membalas menyerang pula. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua orang tua itu menjadi semakin sengit. Meskipun secara kewadagan keduanya sudah mulai menyusut, tetapi ternyata keduanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dalam pada itu, Ki Jathabri yang bertempur melawan Ki Resa semakin mengalami kesulitan. Ki Resa ternyata memiliki ilmu yang tinggi, yang mampu mengimbangi ilmu Ki Jathabri. Bahkan meskipun Ki Jathabri telah mengerahkan kemampuannya, namun sulit baginya untuk dapat mengalahkan Ki Resa. Demikianlah,
pertempuran di padepokan itu benar-benar di luar dugaan Kiai Timbang Laras dan kawan-kawannya. Ki Jelantir menjadi semakin terdesak ketika kemenakannya tidak lagi sempat membantunya. Meskipun ia tidak mencemaskan kemenakannya yang mampu melindungi dirinya sendiri dari serangan-serangan kelima orang lawannya, namun ia pun tidak melihat bahwa kemenakannya itu akan segera mampu mengalahkan lawannya, yang bertempur dalam kelompok yang sangat mapan itu. Sebenarnya lah para prajurit dari pasukan khusus yang disiapkan untuk menghadapi lawan yang bagaimanapun juga, telah mendapat latihan yang berat untuk dalam kelompok-kelompok menghadapi orang-orang berilmu tinggi. Yang kemudian menjadi sangat gelisah adalah Kiai Timbang Laras. Setiap kali seorang penghubung datang untuk memberikan laporan kepada Kiai Warangka yang masih bertempur melawannya, Kiai Timbang Laras ikut mendengarnya. Penghubung yang terakhir datang kepada Kiai Warangka melaporkan bahwa sebagian besar dari seluruh medan telah dikuasai. Pertempuran-pertempuran di antara pemimpin dari kedua belah pihak sama sekali tidak mencemaskan. Para pemimpin padepokan Kiai Warangka telah berhasil menguasai lawan-lawan mereka. Setidak-tidaknya mendesak mereka. Sebentar lagi, sebelum matahari sampai di punggung gunung, mereka semuanya sudah dapat dilumpuhkan, sehingga jika Kiai Warangka menghendaki, maka persoalannya akan segera dapat dibatasi antara Kiai Warangka dan Kiai Timbang Laras. "Setan kau," geram Kiai Timbang Laras. "Kau kira aku percaya kepada laporanmu?" Namun di luar dugaan, penghubung itu bertanya. Apakah penghubung Kiai Timbang Laras memberikan laporan yang lain? Cukup. Tetapi penghubung itu masih menjawab. Seorang penghubung harus memberikan laporan apa adanya, agar para senapati dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Tetapi jika laporan itu bersifat rahasia, tentu saja tidak akan disampaikan sambil berteriak-teriak sebagaimana aku lakukan ini. Kiai Timbang Laras itu pun kemudian berteriak. Aku koyakan mulutmu. Namun penghubung itu menjawab. Aku akan berlindung di belakang Kiai Warangka. Kemarahan Kiai Timbang Laras seolah-olah akan meledakkan dadanya. Ia tahu bahwa penghubung itu sengaja menggodanya. Namun Kiai Timbang Laras memang tidak dapat berbuat apa-apa, karena di hadapannya ada Kiai Warangka. Justru Kiai Warangkalah yang kemudian berkata, "Sudahlah, tinggalkan aku. Lihat apa yang terjadi dengan Serat Wajah." Ki Serat Wajah bertempur melawan orang yang disebutnya Jelantir. Tetapi Ki Jelantir ternyata tidak mampu berbuat banyak, jawab penghubung itu. "Sudahlah," berkata Kiai Warangka. "Mundurlah." Penghubung itu pun kemudian beringsut meninggalkan Kiai Warangka, yang masih bertempur melawan Kiai Timbang Laras. Penghubung yang baru saja menemui Kiai Warangka itu pun kemudian telah melihat keadaan medan lagi. Ia telah mengamati pertempuran itu dari sudut ke sudut yang lain. Beberapa orang penghubung yang lain telah melakukan kewajiban mereka pula, dengan perincian tugas yang berbeda. Sebenarnya lah bahwa di beberapa bagian dari pertempuran itu, orang-orang yang menyerang padepokan itu telah mengalami kesulitan. Mereka yang berada di longkangan-longkangan yang kemudian tertutup, telah banyak yang menyerah. Mereka tidak mampu melawan, sementara mereka terkurung di longkangan yang terhitung sempit. Sedangkan tidak ada jalan untuk melarikan diri. Orang berkapak yang menyebut dirinya Jaran Banggal itu pun benar-benar telah terdesak pula. Ki Jelantir mengumpat-umpat karena kemenakannya justru terikat dalam pertempuran melawan 5 orang prajurit dari pasukan khusus. Meskipun kelima orang prajurit itu mengalami kesulitan untuk menguasai lawannya yang berilmu tinggi, namun lawannya tidak pula segera dapat menghalau kelima orang itu. "Kenapa tidak kau bunuh saja mereka?" bertanya Jelantir. Kemenakannya tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah ia memang tidak mampu untuk dengan cepat melakukannya. Kelima orang itu bagaikan tikus-tikus pantai yang berkelahi melawan seekor ular. Mereka menyerang dari arah yang berbeda. Yang lain justru membelakangi ular itu dan menyiratkan pasir dengan kaki belakangnya. Tikus itu tidak akan dapat mengalahkan ular itu. Tetapi ular itu pun sulit menangkap salah seekor dari tikus-tikus yang bergigi dan berkuku tajam itu. Giginya dapat mengelupas sisik ular itu. Sementara pasir yang mengenai mukanya membuat matanya menjadi pedih. Jika ular itu berusaha mematuk seekor di antara tikus-tikus itu, maka yang lain telah menggigit dan menarik ekornya atau perutnya. Jika dengan cepat ular itu berpaling, maka tikus yang lain telah menaburkan pasir di matanya pula. Kemenakan Ki Jelantir itu berusaha memaksakan pertempuran yang keras dan kasar untuk memaksa lawan-lawannya mengerahkan tenaganya. Tetapi ternyata kelima orang lawannya itu juga mempunyai daya tahan yang tinggi,
sehingga mereka tidak segera kehabisan tenaga. Dalam pada itu, Ki Jelantir semakin lama menjadi semakin terdesak. Ketika 3 orang pengikutnya berusaha untuk melibatkan diri bertempur melawan Ki Seratwaja, maka 3 orang cantrik dari padepokan Kiai Warangka telah menghalau mereka, atau menyeret mereka ke dalam pertempuran yang terpisah. Apalagi semakin lama keadaan orang-orang yang menyerang padepokan itu menjadi semakin sulit. Dalam pada itu, korban telah berjatuhan dari kedua belah pihak. Orang-orang yang bertugas khusus berusaha untuk menyingkirkan kawan-kawan mereka yang terluka, dilindungi oleh kelompok-kelompok yang terpilih. Para cantrik, para pengawal tanah perdikan dan para prajurit dari pasukan khusus yang terluka parah, telah dibawa ke bangunan utama padepokan itu. Mereka mendapat penanganan yang cepat dari para cantrik yang memang telah mendalami ilmu pengobatan. Sementara itu, orang-orang yang telah datang menyerang padepokan itu agaknya tidak mempersiapkan secara khusus orang-orang yang akan menolong mereka yang terluka, sehingga mereka yang terbaring di antara kaki-kaki yang berloncatan, masih berada di tempatnya. Mereka yang masih mampu merangkak, berusaha keluar dari medan yang berdebu. Namun ada di antara mereka yang justru terinjak-injak kaki kawan-kawan mereka, yang sedang berusaha melindungi diri sendiri. Dalam pada itu, ternyata Perbatang semakin ditekan lawannya. Perbatang mengalami kesulitan, ketika seorang lagi sempat membantu lawan Perbatang. 2 orang cantrik yang berusaha membantu Perbatang, telah dihadang oleh para pengikut Ki Jathabri yang lain. Sementara itu Perbatang menjadi benar-benar terdesak. Ujung senjata lawannya itu telah mengoyak lengannya, sehingga luka pun telah menganga. Darah mengalir membasahi bajunya yang telah terkoyak. Sementara Perbatang berusaha memperbaiki keadaannya, lawannya yang seorang lagi telah menggoreskan ujung senjatanya menyilang di punggungnya. Perbatang terdorong selangkah. Punggungnya terasa menjadi sangat pedih, sementara darah mengalir membasahi pakaiannya yang telah koyak. Tetapi Perbatang sama sekali tidak ingin meninggalkan medan. Apapun yang terjadi akan ditempuhnya. Ia merasa bahwa jika ia tidak diselamatkan dari hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh Ki Jathabri dengan cara yang paling buruk, maka ia tentu sudah mati pula. Bahkan kematian itu akan dijalaninya dengan penuh penderitaan. Di medan, kematian akan ditempuhnya dengan dada tengadah dan dengan senjata di tangan. Karena itu, maka Perbatang pun bertempur semakin garang. Tanpa mengingat darah yang telah meleleh dari lukanya, dihadapinya 2 orang lawannya yang bertempur berpasangan. Tetapi Perbatang menjadi semakin terdesak. Senjata-senjata lawannya rasa-rasanya semakin dekat menyambar-nyambar di sekitarnya. Namun dalam keadaan yang rumit itu, tiba-tiba seseorang meloncat di sampingnya sambil berteriak. "Bertahanlah Perbatang! Kita akan bertempur bersama-sama!" Perbatang meloncat surut mengambil jarak, sementara itu Pinuji telah meloncat memasuki arena. Meskipun pakaian Pinuji juga sudah bernoda darah, tetapi ia masih garang sebagaimana Perbatang. "Di mana lawanmu?" bertanya Perbatang. "Aku sudah membunuhnya," jawab Pinuji. Perbatang tidak bertanya lagi. Tetapi senjatanya berputar semakin cepat. Bersambung ke bab 444. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.